perlu minta dulu sama Allah agar Allah bukakan pemahaman buat kita. Saya pengen meluruskan dan mengingatkan kepada kawan-kawan bahwa rezeki bukan soal tentang hak milik, tapi hak pakai. Gimana cara memperjuangkan? Nah, diperjuangkannya rezeki ini dengan cara yang halal. Kenapa? Karena kita meyakini bahwa nanti bakal mati, dan ketika mati nanti semua akan dimintai pertanggung jawaban. Yang banyak orang ngira rezeki sama dengan usaha ataupun ikhtiar, padahal tidak sepenuhnya tepat. Rezeki ya rezeki, itu ranahnya Allah ngasih banyak atau dikitnya kan. Tapi ranahnya kita adalah ikhtiar menjemputnya. Sebelum kita belajar, kita tuh perlu minta dulu sama Allah agar Allah bukakan pemahaman buat kita. Saya pengen meluruskan dan mengingatkan kepada kawan-kawan bahwa rezeki bukan soal tentang hak milik, tapi hak pakai. Gimana cara memperjuangkan? Nah, diperjuangkannya rezeki ini dengan cara yang halal. Kenapa? Karena kita meyakini bahwa nanti bakal mati, dan ketika mati nanti semua akan dimintai pertanggung jawaban. Yang banyak orang ngira rezeki sama dengan usaha ataupun ikhtiar, padahal tidak sepenuhnya tepat. Rezeki ya rezeki, itu ranahnya Allah ngasih banyak atau dikitnya kan. Tapi ranahnya kita adalah ikhtiar menjemputnya. Sebelum kita belajar, kita tuh perlu minta dulu sama Allah agar Allah bukakan pemahaman buat kita. Saya pengen meluruskan dan mengingatkan kepada kawan-kawan bahwa rezeki bukan soal tentang hak milik, tapi hak pakai. Gimana cara memperjuangkan? Nah, diperjuangkannya rezeki ini dengan cara yang halal. Kenapa? Karena kita meyakini bahwa nanti bakal mati, dan ketika mati nanti semua akan dimintai pertanggung jawaban. Yang banyak orang ngira rezeki sama dengan usaha ataupun ikhtiar, padahal tidak sepenuhnya tepat. Rezeki ya rezeki, itu ranahnya Allah ngasih banyak atau dikitnya kan. Tapi ranahnya kita adalah ikhtiar menjemputnya. Sebelum kita belajar, kita tuh perlu minta dulu sama Allah agar Allah bukakan pemahaman buat kita. Saya pengen meluruskan dan mengingatkan kepada kawan-kawan bahwa rezeki bukan soal tentang hak milik, tapi hak pakai. Gimana cara memperjuangkan? Nah, diperjuangkannya rezeki ini dengan cara yang halal. Kenapa? Karena kita meyakini bahwa nanti bakal mati, dan ketika mati nanti semua akan dimintai pertanggung jawaban. Yang banyak orang ngira rezeki sama dengan usaha ataupun ikhtiar, padahal tidak sepenuhnya tepat. Rezeki ya rezeki, itu ranahnya Allah ngasih banyak atau dikitnya kan. Tapi ranahnya kita adalah ikhtiar menjemputnya. Sebelum kita belajar, kita tuh perlu minta dulu sama Allah agar Allah bukakan pemahaman buat kita. Saya pengen meluruskan dan mengingatkan kepada kawan-kawan bahwa rezeki bukan soal tentang hak milik, tapi hak pakai. Gimana cara memperjuangkan? Nah, diperjuangkannya rezeki ini dengan cara yang halal. Kenapa? Karena kita meyakini bahwa nanti bakal mati, dan ketika mati nanti semua akan dimintai pertanggung jawaban. Yang banyak orang ngira rezeki sama dengan usaha ataupun ikhtiar, padahal tidak sepenuhnya tepat. Rezeki ya rezeki, itu ranahnya Allah ngasih banyak atau dikitnya kan. Tapi ranahnya kita adalah ikhtiar menjemputnya. Sebelum kita belajar, kita tuh perlu minta dulu sama Allah agar Allah bukakan pemahaman buat kita.
Saya pengen meluruskan dan mengingatkan kepada kawan-kawan bahwa rezeki bukan soal tentang hak milik, tapi hak pakai. Gimana cara memperjuangkan? Nah, diperjuangkannya rezeki ini dengan cara yang halal. Kenapa? Karena kita meyakini bahwa nanti bakal mati, dan ketika mati nanti semua akan dimintai pertanggungjawaban. Yang banyak orang ngira rezeki sama dengan usaha ataupun ikhtiar, padahal tidak sepenuhnya tepat. Rezeki ya rezeki, itu ranahnya Allah, ngasih banyak atau dikitnya kan. Tapi ranahnya kita adalah ikhtiar menjemputnya. Sebelum kita belajar, kita tuh perlu minta dulu sama Allah agar Allah bukakan pemahaman buat kita. Saya pengen meluruskan dan mengingatkan kepada kawan-kawan bahwa rezeki bukan soal tentang hak milik, tapi hak pakai. Gimana cara memperjuangkan? Nah, diperjuangkannya rezeki ini dengan cara yang halal. Kenapa? Karena kita meyakini bahwa nanti bakal mati, dan ketika mati nanti semua akan dimintai pertanggungjawaban. Yang banyak orang ngira rezeki sama dengan usaha ataupun ikhtiar, padahal tidak sepenuhnya tepat. Rezeki ya rezeki, itu ranahnya Allah, ngasih banyak atau dikitnya kan. Tapi ranahnya kita adalah ikhtiar menjemputnya. Sebelum kita belajar, kita tuh perlu minta dulu sama Allah agar Allah bukakan pemahaman buat kita. Saya pengen meluruskan dan mengingatkan kepada kawan-kawan bahwa rezeki bukan soal tentang hak milik, tapi hak pakai. Gimana cara memperjuangkan? Nah, diperjuangkannya rezeki ini dengan cara yang halal. Kenapa? Karena kita meyakini bahwa nanti bakal mati, dan ketika mati nanti semua akan dimintai pertanggungjawaban. Yang banyak orang ngira rezeki sama dengan usaha ataupun ikhtiar, padahal tidak sepenuhnya tepat. Rezeki ya rezeki, itu ranahnya Allah, ngasih banyak atau dikitnya kan. Tapi ranahnya kita adalah ikhtiar menjemputnya. Sebelum kita belajar, kita tuh perlu minta dulu sama Allah agar Allah bukakan pemahaman buat kita. Saya pengen meluruskan dan mengingatkan kepada kawan-kawan bahwa rezeki bukan soal tentang hak milik, tapi hak pakai. Gimana cara memperjuangkan? Nah, diperjuangkannya rezeki ini dengan cara yang halal. Kenapa? Karena kita meyakini bahwa nanti bakal mati, dan ketika mati nanti semua akan dimintai pertanggungjawaban. Yang banyak orang ngira rezeki sama dengan usaha ataupun ikhtiar, padahal tidak sepenuhnya tepat. Rezeki ya rezeki, itu ranahnya Allah, ngasih banyak atau dikitnya kan. Tapi ranahnya kita adalah ikhtiar menjemputnya. Sebelum kita belajar, kita tuh perlu minta dulu sama Allah agar Allah bukakan pemahaman buat kita. Saya pengen meluruskan dan mengingatkan kepada kawan-kawan bahwa rezeki bukan soal tentang hak milik, tapi hak pakai. Gimana cara memperjuangkan? Nah, diperjuangkannya rezeki ini dengan cara yang halal. Kenapa? Karena kita meyakini bahwa nanti bakal mati, dan ketika mati nanti semua akan dimintai pertanggungjawaban. Yang banyak orang ngira rezeki sama dengan usaha ataupun ikhtiar, padahal tidak sepenuhnya tepat. Rezeki ya rezeki, itu ranahnya Allah, ngasih banyak atau dikitnya kan. Tapi ranahnya kita adalah ikhtiar menjemputnya. Sebelum kita belajar, kita tuh perlu minta dulu sama Allah agar Allah bukakan pemahaman buat kita. Saya pengen meluruskan dan mengingatkan kepada kawan-kawan bahwa rezeki bukan soal tentang hak milik, tapi hak pakai.
Gimana cara memperjuangkan? Nah, diperjuangkannya rezeki ini dengan cara yang halal. Kenapa? Karena kita meyakini bahwa nanti bakal mati, dan ketika mati nanti semua akan dimintai pertanggung jawaban. Yang banyak orang ngira rezeki sama dengan usaha ataupun ikhtiar, padahal tidak sepenuhnya tepat. Rezeki ya rezeki, itu ranahnya Allah, ngasih banyak atau dikitnya kan. Tapi ranahnya kita adalah ikhtiar menjemputnya. Sebelum kita belajar, kita tuh perlu minta dulu sama Allah agar Allah bukakan pemahaman buat kita. Saya pengen meluruskan dan mengingatkan kepada kawan-kawan bahwa rezeki bukan soal tentang hak milik, tapi hak pakai. Gimana cara memperjuangkan? Nah, diperjuangkannya rezeki ini dengan cara yang halal. Kenapa? Karena kita meyakini bahwa nanti bakal mati, dan ketika mati nanti semua akan dimintai pertanggung jawaban. Yang banyak orang ngira rezeki sama dengan usaha ataupun ikhtiar, padahal tidak sepenuhnya tepat. Rezeki ya rezeki, itu ranahnya Allah, ngasih banyak atau dikitnya kan. Tapi ranahnya kita adalah ikhtiar menjemputnya. Sebelum kita belajar, kita tuh perlu minta dulu sama Allah agar Allah bukakan pemahaman buat kita. Saya pengen meluruskan dan mengingatkan kepada kawan-kawan bahwa rezeki bukan soal tentang hak milik, tapi hak pakai. Gimana cara memperjuangkan? Nah, diperjuangkannya rezeki ini dengan cara yang halal. Kenapa? Karena kita meyakini bahwa nanti bakal mati, dan ketika mati nanti semua akan dimintai pertanggung jawaban. Yang banyak orang ngira rezeki sama dengan usaha ataupun ikhtiar, padahal tidak sepenuhnya tepat. Rezeki ya rezeki, itu ranahnya Allah, ngasih banyak atau dikitnya kan. Tapi ranahnya kita adalah ikhtiar menjemputnya. Sebelum kita belajar, kita tuh perlu minta dulu sama Allah agar Allah bukakan pemahaman buat kita. Saya pengen meluruskan dan mengingatkan kepada kawan-kawan bahwa rezeki bukan soal tentang hak milik, tapi hak pakai. Gimana cara memperjuangkan? Nah, diperjuangkannya rezeki ini dengan cara yang halal. Kenapa? Karena kita meyakini bahwa nanti bakal mati, dan ketika mati nanti semua akan dimintai pertanggung jawaban. Yang banyak orang ngira rezeki sama dengan usaha ataupun ikhtiar, padahal tidak sepenuhnya tepat. Rezeki ya rezeki, itu ranahnya Allah, ngasih banyak atau dikitnya kan. Tapi ranahnya kita adalah ikhtiar menjemputnya. Sebelum kita belajar, kita tuh perlu minta dulu sama Allah agar Allah bukakan pemahaman buat kita. Saya pengen meluruskan dan mengingatkan kepada kawan-kawan bahwa rezeki bukan soal tentang hak milik, tapi hak pakai. Gimana cara memperjuangkan? Nah, diperjuangkannya rezeki ini dengan cara yang halal. Kenapa? Karena kita meyakini bahwa nanti bakal mati, dan ketika mati nanti semua akan dimintai pertanggung jawaban. Yang banyak orang ngira rezeki sama dengan usaha ataupun ikhtiar, padahal tidak sepenuhnya tepat. Rezeki ya rezeki, itu ranahnya Allah, ngasih banyak atau dikitnya kan. Tapi ranahnya kita adalah ikhtiar menjemputnya. Alhamdulillah, sejak 2022, Tabungan Surga telah menghadirkan kebaikan melalui gradasi Gerakan Daging untuk Santri. Lebih dari 25.000 daging kaleng yang tersalurkan. Ada senyum yang tumbuh, ada energi yang kembali pulih, dan ada harapan yang terus hidup di hati para santri. Namun, perjalanan ini belum selesai. Untuk melengkapinya, kini hadir protein.
Program Tumbuh Energi Nutrisi untuk Santri dengan pemenuhan nutrisi dan gizi dengan susu terbaik. Protein hadir dengan ikhtiar kita bersama untuk membantu mencukupi kebutuhan nutrisi harian santri agar mereka bisa tumbuh lebih sehat, lebih kuat, dan tetap semangat belajar serta menghafal Al-Quran. Karena setiap tegukan nutrisi adalah langkah menuju masa depan yang lebih baik. Mari bersama-sama mendukung protein untuk santri, hadirkan gizi, kuatkan generasi, dan ukir pahala jariah yang terus mengalir. Tabungan surga, menabung kebaikan, menjemput keberkahan. Bersama program Protein untuk Santri. Bismillahirrahmanirrahim. Cek sound. Apakah suaranya terdengar dengan jelas? Boleh direspon? Bunda, Bang Kakak, sahabat semua yang sudah hadir ada 28 orang. Jika suaranya terdengar dengan jelas, boleh direspon di kolom chat jelas. Atau boleh langsung dibuka mic-nya. Jelas, Masya Allah. Alhamdulillah, jelas ya. Ada Kak Amalia, Kak Yalmina, Kak Adam, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji patut kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmatnya pada kita selaku hambanya. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, kepada para sahabat, kepada para tabiin, kepada para tabiut tabiin, dan pada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah senang sekali saya Aditya Muhammad Ramdan bisa kembali membersamai program HBO Halaqah Bisnis Online di episode ke-12 ini yang insya Allah akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu berkaitan dengan nikmat. Masya Allah. Yang hadir di sini, Bunda, Bangga, sahabat semua, boleh diketik yang mau Allah tambahkan nikmatnya, ketik nikmat. Masya Allah. Semoga siapapun yang hadir di sini tercatatkan sebagai orang-orang ya, hambanya yang pandai bersyukur ya. Ketika Allah berikan nikmat sehat, nikmat waktu luang, ya, masih bisa mendengar dengan jelas, bisa melihat matanya, dan tentunya Allah berikan rejeki ya, ada kuota di handphonenya, ya, ada wifi di rumahnya, digunakan untuk belajar hadir di Halaqah Bisnis Online ini. Maka insya Allah ketika kita termasuk hambanya yang bersyukur, sesuai janjinya Allah akan tambah nikmat-nikmat lainnya. Ayah bunda bangga sahabat semua yang sudah hadir, ya, yang bergabung alhamdulillah sudah ada 40 orang, terus bertambah. Maka yang memiliki link pada pagi hari ini boleh di-share ya ke grupnya, partner bisnisnya, ya, WA grup di Japri, ke keluarganya, bestinya, partner bisnisnya, ya, tetangganya, biar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dan tentunya ilmu di pagi hari ini, dan kita yang menjadi wasilah ya, hadirnya kebaikan untuk kerabat kita, ya, keluarga kita, insya Allah kebagian rezekinya karena menunjukkan kebaikan. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah banyak ya yang ingin sekali mendapatkan nikmat. Masya Allah. Kita sama-sama doakan satu sama lain. Semoga Allah tambahkan nikmat-nikmatnya untuk kita semua. Dan siapapun yang sedang Allah uji ya dengan ujiannya masing-masing, semoga Allah berikan kekuatan sehingga apa-apa yang berat menjadi ringan dan apa-apa yang sulit menjadi mudah. Sesulit dan seberat apapun ujian hidup kita masing-masing, ketika Allah berikan kekuatan, insya Allah semuanya menjadi ringan dan mudah untuk dilalui. Insya Allah di pagi hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu berkaitan dengan nikmat ya, Masya Allah. Banyak yang hadir di sini tentunya juga penasaran apa yang akan dibahas ataupun ilmu yang disampaikan oleh Kang Dewa.
Karena ternyata tidak semua ujian itu datang dalam bentuk kehilangan. Ada kalanya Allah tetap memberi kesehatan, ya, memberikan rejeki dan kemudahan. Namun perlahan nikmat itu justru membuat hati semakin jauh darinya. Nah, inilah yang disampaikan ya dan tentunya perlu diwaspadai bahwa kata Rasulullah, apabila kamu melihat Allah memberikan kepada seorang hamba apa yang ia sukai dari urusan dunia, padahal ia terus bermaksiat, maka sesungguhnya itu adalah istidroj. Nah, coba kita harus paham ya dan bisa membedakan mana itu nikmat dan mana itu istidroj ya. Kalau nikmat, setiap sesuatu ya yang membuat kita semakin bersyukur dan taat dekat pada Allah. Nah, kalau istidroj nih sebaliknya, membuat kita semakin lalai namun terasa tetap aman. Nah, harus hati-hati nih. Dan insya Allah kita akan dibersamai oleh gurunda kita ya, oleh pemateri kita, tentunya juga inisiator dari Halkom Bisnis Online ini, Kang Dewa Eka Prega. Alhamdulillah, Kang Dewa sudah hadir nampaknya di ruang Zoom pada pagi hari ini. Ya, kita sapa terlebih dahulu, Kang Dewa. Assalamualaikum, Kang Dewa. Yo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana kabarnya, Kang? Alhamdulillah, sehat walafiat. Masya Allah, Alhamdulillah. Di Bandung, Kang, di Jakarta nih. Bandung dan ini langsung ke Jakarta, Cis. Masya Allah, tabarakallah. Saya lihat posternya kemarin Kang Dewa ada ngisi ya seminar ya kegiatan ya Ya, di ya. Jakarta. Kirain udah di Jakarta, luar biasa. Jadi beres halakoh bisnis masih ada halakoh lagi kan ya? Iya, Lanjut ke Jakarta, Masya Allah. Maka sekali lagi kita yang hadir di sini, ayah bunda, bangga, sahabat semua, mari maksimalkan, ya, manfaatkan waktu ini. Tentunya juga di tengah kesibukan Kang Dewa yang luar biasa, beliau masih menyempatkan untuk memberikan ilmu, sharing kepada kita semua. Maka sekali lagi, mari sama-sama luruskan niat, hadir di sini semata-mata untuk meraih ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita niatkan hadir di sini untuk menuntut ilmu, karena barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga dan sebagai bentuk syukur, maka pastikan setiap ilmu yang disampaikan kita catat ya, kita share kembali dan tentunya kita amalkan. Maka tak berlama-lama kepada Kang Dewa kami persilahkan tafadhol masykur. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyaziddu imanan ma imanihim wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ma'anahu bi khaitul murad amma ba'd. Ya, teman-teman semua, alhamdulillah di pagi ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, waktu luang dan juga kesadaran untuk bisa terus memperbaiki diri, kesadaran untuk terus mengkaji ilmu, ya, kesadaran untuk bisa terus mendekatkan diri pada Allah. Di saat mungkin tidak semua orang memiliki kesadaran tersebut, ada di antara mereka yang memang setiap harinya diisi dengan hal-hal yang memang eh, penuh dengan kemudaratan ataupun kemaksiatan. Kita berupaya setiap hari mengisi dengan kebaikan demi kebaikan. Bahkan ketika baru saja bangun tidur ya. Beberapa di antara Anda dan juga kita semua mungkin setelah sholat subuh ya biasanya mungkin ada yang di antara mereka ada yang lanjut tidur gitu ya walaupun tidak direkomendasikan ya. Ada yang baca Quran, ada yang zikir, ada yang persiapan untuk sekolah kalau lagi sekolah, kalau udah libur ya berarti menikmati waktu libur gitu ya. Tapi teman-teman di sini hadir dalam kondisi untuk ikutan sebuah forum yang insya Allah ya banyak keberkahan di dalamnya yaitu Halaqah Bisnis ya atau kita menyebutnya Halbis ya Halaqah Bisnis. Dulu habis kita bikin sesinya adalah sesi offline ya di Bandung ya. Sekarang karena bisa menjangkau banyak orang supaya bisa menjangkau banyak orang akhirnya kita bikin sesi online-nya dan insya Allah kita akan rutinkan setiap Jumat pagi. Alhamdulillah gak kerasa juga ini udah masuk episode ke-12 ya di Halbis Online ya. Kalau dulu waktu offline sampai ke 25 lebih ya karena memang tiap pekan di offline sessionnya. Nah ini sesi online artinya lebih fleksibel. Siapapun sudah mengunci jadwal di jam Jumat pagi pada subuh ya. Ya benar ya udah jadwal subuh tuh saya setelah HBO tuh ada halakoh offline-nya 2 jam lagi lanjut ya. Dan kalau jadwal hari ini ada tambahan ada undangan dari Google ya, saya harus ke Jakarta Google dan siangnya ngisi seminar gitu. Jadi memang dari pagi nih pada subuh sampai nanti jam 4 nonstop. Nah itulah ya bagian dari cara kita mensyukuri nikmat. Nikmat salah satunya adalah nikmat waktu ya.
Yang lokasi, guru-guru kita selalu menyampaikan kepada kita, salah satu cara kita bersyukur atas nikmat yang lokasi adalah dengan cara mempergunakan nikmat tersebut. Misalkan kita dikasih kesehatan, ya, maka kesehatannya yang dipakai untuk amal soleh, gitu, kebaikan, ya. Sama kayak ketika misalkan berolahraga. Saya pribadi sekarang lagi rutin banyak olahraga karena lagi ada program gitu kan. Nah, maka ya udah, kenapa kita olahraga? Kenapa kita jalan kaki? Kenapa kita nge-gym? Kenapa kita menjaga makan? Ya, bagian dari cara kita untuk tadi ya mensyukuri nikmat sehat ini dengan cara ya terus dengan berbuat kebaikan ya terus lagi berlatih gitu. Karena kalau nggak begitu, kalau ngelihat jadwal yang lumayan, lumayan padat gitu ya, rasa-rasanya juntanya tuh besar kemungkinan gitu ya. Jadi saya bersyukur ya selama 10 tahun ke belakang, saya baru ngeh tuh baru pas waktu sakit waktu itu yang waktu Halbis saya bisa hadir. Ya benar, ternyata setelah 10 tahun ya 2016, ini 2026 saya terakhir kali sakit tanda kutip sampai dirawat tuh ya 10 tahun lalu gitu ya. Nah pas waktu itu kemarin sakit seminggu karena demam berdarah dan juga ini tipes gitu ya. Wah, ya Allah ini beneran banget nih, bagian kerasa gitu ya. Jarang sakit, paling sakit ya sakit biasa pilek gitu, gitu. Dan itu cepat recovery-nya karena kita juga menjaga kesehatan. Nah, maka teman-teman semua yang sekarang lagi di rumahnya masing-masing atau di tempatnya masing-masing, jangan lupa juga ya jaga kesehatannya ya. Karena masih banyak orang yang perlu kita bahagiakan. Ya, ada pasangan kita, anak kita, orang tua kita, dan ada banyak kebaikan yang perlu kita lakukan di sisa usia kita ya. Yuk sehat gitu ya dengan cara ikhtiar olahraga, menjaga makan ya, juga tidur teratur ya dan tentu ikhtiar-ikhtiar lain yang membuat kita sehat. Nah, termasuk kalau tadi kesehatan itu lebih kepada fisiknya, ya, ini ya, psikisnya, ya, imannya, ya, juga harus kita diupayakan. Salah satunya ya siramannya dengan cara ikutan kajian demi kajian gitu kan. Ada yang mungkin terbiasa ikut kajian di masjid tempat Anda hari ini tinggal gitu ya. Nah, di Halbis ini karena kita setting untuk online dan banyakkan pengusaha yang monggo jadikan sebuah forum rutin di Jumat pagi. Saya mau nanya di sini, coba komen di kolom komen ya, yang sudah mengagendakan, menjadwalkan ya, di kalendernya gitu ya, Halbis setiap Jumat pagi. Coba komen di kolom komen saya gitu ya. Saya pengen tahu nih, karena tidak banyak teman-teman mereka tuh memiliki jadwal yang sudah teragendakan ya. Saya banyak ketemu orang kalender itu waktu kita guyon iseng tuh kosong gitu ya. Jadi memang ngalir aja follow the flow gitu kan. Besok ngapain ya? Lihat besok lah, kok bisa gitu ya gitu. Nah, kalau saya kayaknya besok sudah rencana ya. Tugas kita balik lagi berencana. Tugas kita tuh berencana ya. Dan gak ada yang pernah tahu nanti seperti apa. Contoh beberapa hari yang lalu saya ada jadwal untuk meeting di Jakarta ya. Beberapa hari yang lalu di Jakarta terus juga ada meeting ke Bogor gitu kan. Nah, saya menjadwalkan untuk mengagendakan. Nah, saya nggak tahu ternyata apa namanya anak saya itu ada wisudaan gitu kan. Oh, wisudaan kelas 6 SD nih gitu kan. Otomatis jadwal berubah total. Dan challengingnya ketika aktivitas itu cuma sekedar apa hanya kita doang gitu kan. Ya udah tinggal geser-geser jadwal gitu ya. Kalau olahraga itu kan sendiri gitu kan, tinggal geser-geser jadwal. Yang berat tuh ketika harus menggeser jadwal yang harus berhadapan dengan orang, misalkan meeting, janjian, ada presentasi, ada pitching atau negosiasi gitu kan. Kan ada orang ya. Nah itu yang rada challenging. Maka ketika itu ya udah kalau bagi saya pribadi ya sepenting-pentingnya bisnis lebih penting keluarga kan begitu ya. Dan itu anak lagi. Konon katanya kita sebagai orang tua kudu hadir di momen saat anak sakit, saat anak apa namanya, saat anak sedih gitu kan, dan saat anak unjuk gini apa namanya prestasi gitu ya. Salah satunya wisuda, momen harus hadir sebagai orang tua kan. Ya udah geser tiga jadwal, cet, geser semua. Gitu. Nah itu tugas kita mah ikhtiarnya gitu kan. Tapi dengan begitu produktivitas kita jadi meninggi teman-teman, jadi tinggi gitu kan. Kenapa? Karena pas dilihat di kalender tuh, wah ini hari ini bulan ini kita udah bikin misalkan ada sekian buku atau sekian ebook atau sekian postingan, ketemu dengan sekian banyak orang gitu. Nah, maka bagi Anda yang sudah mengagendakan, alhamdulillah yang sudah diagendakan di kalender Google Calendar itu bikin aja terus yang repeat tiap pekan itu loh. Ya, Anda bisa ulik-ulik aja lah di Google Calendar Anda gitu. Bagi yang belum silakan diagendakan jam 5.30 ya. Jam 5.15 biasanya kita sudah buka. 5.30 kita sudah mulai ya, informasi-informasi sekilas 15 menitan gitu kan. Nah, kita setelah itu langsung kita mulai. Nah, maka yang belum belum diagendakan silakan diagendakan. Semuanya sudah masuk grup ini yang hadir?
Masuk grup HBO berapa? Satu, dua, atau tiga? Boleh share di chat. Satu, komen satu, dua, komen dua, tiga, komen tiga. Karena kita udah ada tiga grup, ya. Di tiga grup ini ya yang alhamdulillah konsisten hadir ada kurang lebih 100 sampai 200 orang ya. Nah, ini baru 89 karena mungkin masih persiapan atau mungkin lagi balik dari masjid atau mungkin dari apa ya, ekspedisi alam mimpinya masih tidur. Nah, semoga teman-teman bisa istiqomah mengikuti hal bis ini ya. Oke, teman-teman, di offline session biasanya kita mulai dengan amal soleh, ya, dengan berdoa dan dengan bersedekah. Nah, buat teman-teman yang belum bersedekah di pagi ini, ya, kenapa kita merekomendasikan untuk sedekah pagi? Karena malaikat turun ke muka bumi untuk mendoakan orang yang bersedekah. Ya, tadi saya sebelum mulai, saya juga bersedekah ya. Kang Adit lah saksi gitu ya. Door transfer gitu. Nah, maka teman-teman yang belum bersedekah, saya kasih waktu, monggo 3 menit mungkin ya, sampai jam 5.45 ya. Silakan bersedekah aja kemana kalau memang ada rutinan silakan kalau nggak ada bisa ke tabungan surga. Tabungan surga adalah sebuah yayasan yang kita bikin untuk memfasilitasi teman-teman untuk memperbanyak tabungan surganya ya. Semoga dengan begitu Anda nanti bisa amalan timbangan di akhiratnya bisa berat ya. Boleh Kang Adit tampilkan layarnya atau mungkin share di chat kalau memang pengen berinfak ya. Infaknya berapapun, mau infak 50.000 boleh, 100.000 boleh ya, atau mungkin sejuta gitu ya, mau dar silahkan juga, 10 juta juga boleh ya. Latih diri untuk terus bersedekah dalam kondisi lapang maupun sempit ya. Mau 5.000 juga gak jadi masalah. Jadi sebenarnya adalah lebih kepada tentang habitnya aja. Biasakan besar kecil itu hanya soal tentang nominal. Yang penting ikhlas kan begitu ya. Yang penting ikhlas dan yang penting rutin gitu kan membiasakan diri. Nah itu layarnya udah ada ya. Bapak infaknya insya Allah maksimal manfaatnya. Insya Allah kita akan bantu salurkan ke teman-teman yang memang membutuhkan. Dalam ini adalah para santri, para hafal Al-Quran ya. Silakan diklik aja di chat gitu ya. Atau di layar gitu ya. Di tab gitu ya. Kalau misalkan pengen lebih mudah, boleh juga dibantu sama tim tabungan surga untuk share linknya di kolom chat ya. Nah, maka ketika Anda mulai untuk bersedekah setiap hari, setiap pagi, itu menjadi sebuah awal mula kita dalam membuat harian itu dengan amal soleh, demi amal soleh ya. Jadi pastikan setiap hari itu checklistnya, ada tuh checklist sholat ya. Checklist sholat itu berarti ya sholat sunnah, sholat wajib gitu ya. Sholat rutinan kita apa, misalkan Anda mendawamkan sholat tahajud atau mungkin sholat duha gitu ya, atau misalkan tadi infak sedekah pagi gitu ya. Apalagi Jumat ya, by the way ini juga Jumat momen yang hari akbar bagi seorang muslim ya. Monggo di setiap pekannya Jumat harusnya lebih dor gitu bahasanya ya. Kalau hariannya mungkin 5.000, hariannya 10.000, Jumatnya 100.000, Jumatnya 500.000 gitu ya. Kalau ada, kalau nggak ada ya sesuaikan aja ya. Ada teman saya yang terbiasa juga sedekahnya tuh apa namanya, dia jarang di masjid ya. Kenapa? Karena kalau di masjid kalau pengen sedekah banyak gak bisa dimasukin ke duit. Walaupun sekarang udah ada teknologi QR ya. Nah, tapi akhirnya mereka ya tadi ikut serta juga dalam menitipkan hartanya lewat tabungan surga. Nah, monggo buat teman-teman yang mau sedekah, silakan sedekah dulu ya supaya kita pembelajaran pagi ini bisa lebih berkah juga ya, lebih maksimal. Nanti teman-teman boleh di-share juga by the way link ini di pagi ini untuk teman-teman yang lain supaya bisa nyimak juga. Semoga jadi kebaikan. Mandala Allah khairan falahu mislu ajrin fa'ili. Oke teman-teman, bagi yang sudah alhamdulillah, semoga Allah balas kebaikan yang balasan yang berlipat-lipat ya kebaikannya. Bagi yang belum nanti di akhir sesi akan diinformasikan lagi karena mungkin ada di antara Anda yang belum siap untuk bersedekah di pagi ini. Nanti aja deh setelah ini boleh gak apa. Oke. Teman-teman, pagi ini kita akan belajar ya membahas tentang topik yang mungkin jarang disadari ya, karena ya jarang dibahas gitu ya. Apa itu tentang nikmat ya. Tadi Kang Adit udah spill ya. Dan kenapa saya tertarik untuk membahas nikmat ini? Ya karena banyak orang yang terbuai dan lalai dan juga tidak sadar gitu. Maka judulnya adalah ketika Allah cabut nikmat pelan-pelan ya. Ini menjadi topik untuk reminder buat kita. Ya, Halbes itu menjadi sarana untuk kita reminder ya, untuk sadar bahwa tadi bisnis bukan segalanya gitu ya. Yang penting itu kita Allah ridho gitu kan. Nah, ketika katakanlah sekarang kita melakukan sesuatu, untung bukan segalanya. Yang penting itu Allah rahmat berkahi gitu kan. Yang ujung-ujungnya nanti ketika kita meninggal Allah turunkan rahmat kepada kita, bonusnya surga gitu-gitu kurang lebih ya. Nah, maka judul Halbis pagi ini adalah ketika Allah cabut nikmat pelan-pelan. Ya, pernahkah Anda merasakan bahwa hidup ini kok kayaknya sulit sekali gitu ya? Hidup ini kok kayaknya berat banget gitu ya? Kok kayaknya nggak kelar-kelar ini masalah gitu ya?
Nah, kalau masalahnya demikian, Anda biasanya, gitu, kita biasanya auto sadar bahwa kita ini lagi diuji gitu ya. Ini lagi diuji nih ada masalah gitu-gitu ya, spontan. Yang bahaya adalah ketika justru gitu ya, ketika kita hidup baik-baik saja, terlihat baik-baik saja, tapi kenikmatannya ya, bagaimana kita balik lagi sinyalnya ke Allah ini mulai berkurang ya, sinyalnya ya, kurang kuat lagi gitu ya. Maka saya akan mulai dengan sebuah kata-kata yang saya sampaikan kepada Anda. Tidak semua kehilangan datang tiba-tiba, teman-teman. Ada kalanya ya, yang dicabut tuh sedikit demi sedikit sampai kita sadar bahwa hidup ini udah nggak lagi bernyawa alias udah mati. Ya, ya tadi mulai apa nggak ingat sama Allah ya, mulai lupa sholat, mulai lupa baca Quran, ya, mulai mulai lupa sedekah, ya, mulai nggak ada rasa lagi, mulai nggak nangis lagi, ya itu kan. Ya, kapan terakhir kali Anda nangis, teman-teman? Boleh share di chat. Kapan terakhir kali Anda menangis? Ya, mengingat dosa-dosa Anda, ya, mengingat apa maksiat yang pernah Anda buat, ya, mengingat keburukan yang pernah Anda lakukan. Nah, bayangkan ketika kita lakukan kemaksiatan demi kemaksiatan setiap harinya, tapi ketika kita mengingat dosa kita, maksiat kita, keburukan kita, entah kenapa nggak ada air mata yang netes gitu ya. Kok kayak gak ngerasa dosa gitu, ya. Atau tadi ketika posisi Anda mendapatkan nikmat banyak banget, uang misalkan, atau misalkan pertemanan yang positif, circle yang positif, atau misalkan hal-hal yang memang membuat kita lebih baik, tapi kita lupa bersyukur. Nah ini ya, kadang Allah tidak langsung menghancurkan hidup seseorang, bagian yang ngerasa dirinya sedang hancur hidupnya gitu ya. Nah ya semoga jangan lah ya, karena ya belum tentu semua orang itu kuat ya. Nah, bagi Anda yang sedang sekarang kondisi tidak baik-baik saja, Allah tidak langsung menghancurkan hidup kita gitu ya. Tapi tadi dicabut dulu ketenangannya. Ya, mulai gak tenang. Ada mungkin di antara Anda yang masih kena riba, teman-teman? Ada yang masih kena riba gak? Ayo ngaku ya. Semoga Allah lunaskan selunas-lunasnya ya. Semoga Allah bebaskan sebebas-bebasnya karena ya riba itu salah satu efeknya adalah bikin tidak tenang. Jadi ketika hari ini Anda ngerasa bahwa tidak tenang, kok aku hidup ini gak tenang banget ya. Oh, cek aja ada riba gak ada US. Udah clear gitu ya. Jadi dulu teman-teman, waktu saya ketemu guru saya, ya, guru spiritual ya, ketika ada orang-orang yang hidupnya tuh hancur, ya, checklistnya cuma 4, catat nih, catat ya. Ini bisa jadi pelajaran buat kita. Ketika hidupnya sedang hancur, checklistnya cuma 4. Satu, gitu ya, ada masalah ke dengan orang tua kita. Jadi kalau kita sekarang punya masalah dengan orang tua, ya, bikin hati orang tua itu sakit, atau kita sendiri jengkel atau apapun itu, gitu ya. Nah ini bisa jadi yang menjadi salah satu pintu gerbang ya kehancuran dalam hidup gitu. Maka di situ ketika Anda sadar, ya wes langsung minta maaf sama orang tua ya. Cium orang tua gitu ya. Minta apa namanya maaf atas kesalahan yang sudah dibuat. Itu yang pertama checklist satu. Checklist dua adalah pasangan Anda ridho atau tidak melakukan aktivitas Anda saat ini. Misalkan Anda bisnis, nih bagian yang pebisnis, yang couple banyak saya menemukan couple ya, para pebisnis yang berpasangan ya. Suaminya tidak ridho dengan apa yang dilakukan oleh istrinya, jualan misalkan, jualan apalah skincare ataupun jualan cemilan gitu. Itu wah itu ya tenang nggak tenang teman. Itu banyak. Ya cek aja. Maka Anda sekarang yang lagi nyimak nih kalau istri Anda atau suami Anda nggak ridho dengan apa yang Anda lakukan, wah udah ya. Pokoknya mulai sekarang ya udah ikutan hal bis ini langsung minta maaf, saling support gitu ya. Nah, itu yang kedua checklistnya. Yang ketiga adalah teman-teman semua, apakah Anda pelit? Nah, ini menarik ya. Kamu pelit gak? Kata, aduh, ya enggak kok. Kata. Benar gitu kan. Omsetmu berapa? Income-mu berapa? Sedekahmu berapa? Ya elah omset 1 miliar, income-nya 200 juta, sedekah cuma 2 juta gitu kan. Pelit banget gitu kan. Naikin presentasi infaknya gitu. Nah, ini yang ketiga. Ya, jadi ngecek kita ini pelit enggak gitu. Nah, makanya saya salut Anda yang sekarang kondisi lagi sempit, lagi sulit gitu ya. Tapi masih mau sedekah tuh luar biasa. Makanya sering saya bilang, sedekah itu sebenarnya soal tentang mental juga, tentang keyakinan juga gitu kan. Bukan soal tentang besar atau kecil, tapi Anda lapang nggak gitu membagikan sebagian dari rezeki Anda untuk berbagi dengan orang lain gitu ya. Nah yang keempat teman-teman, yang keempat adalah ya ini yang keempat, apakah Anda
bersentuhan dengan dosa riba atau tidak. Ah, bagian yang kena riba, wah ya, itu pernah kita bahas di Halbis sebelumnya, silahkan Anda tonton. Rekaman Halbis ada di YouTube-nya Tabungan Surga, by the way. Saya share juga linknya biasanya di channel Telegram DWK Prayoga. Bagi Anda yang sudah subscribe ataupun join channel Telegram saya, Alhamdulillah, nanti biasanya akan saya schedulekan untuk saya posting untuk Anda tonton, kalau memang mau nonton gitu ya. Mungkin nggak kesempatan nonton di episode itu gitu ya. Nah yang keempat tuh, nyentuh riba nggak katanya. Kalau nyentuh riba, ya udah tobatin aja lah. Jangan jangan apa sekali-kali lagi menyentuh lagi, selesaikan ya, dan jangan diulangi gitu. Apa aja deh tadi teman-teman? Ada empat. Apa aja coba tulis lagi di kolom chat supaya jadi pelajaran buat kalian. Apa checklist yang harus kita cek? Kenapa hidup kita ini hancur gitu ya? Kenapa hidup kita ini kok lagi apa masalah mulu gitu? Cek empat hal apa aja tadi teman-teman? Nah, yang pertama dosa sama orang tua, ini ya, apalagi teh, Mbak ya. Yang kedua apa? Ya, ridho pasangan. Yang kedua ya, nah, betul ya, doa ya, doa ataupun dosa. Yang bisa ridho dari pasangannya gitu ya. Ketiga apa? Pelit enggak ya. Yang keempat apa? Riba. Oh, Kang Andri udah cepat sat. Nah, itu 4 checklist yang perlu Anda cek kalau misalkan Anda hidup itu tidak baik-baik saja gitu ya. Nah, itu salah satunya. Makanya kalau Anda dicabut ketenangannya, bisa jadi salah satu dari antara itu tuh ya bermasalah gitu. Atau tadi dicabut nikmat ibadahnya ya. Sholat mulai cepat, ngaji mulai males, sedekah mulai jarang, malam jarang bangun gitu ya. Nah, ini ada apa ini gitu kan? Kalau Anda mulai dicabut nikmat ibadahnya, entah kenapa kok kayaknya tuh doa juga tidak ada rasa-rasanya. Kan beda ya doa pada saat masalah sama gak ada masalah kan? Mana doa yang kita kalau ngedoa tuh, wah sampai nangis gitu kan? Di saat ada masalah kan? Nah, ini mulai tuh kenikmatannya itu diambil. Ya, ketika sujud tidak lagi netes, ketika menengadahkan tangan tidak lagi sedih, ketika baca Quran tidak lagi tartil, oh yang bot ya speednya udah speed apa gitu ya. Nah ini teman-teman dicabut nikmat ibadahnya itu bisa jadi. Nah itu makanya jangan ngerasa bahwa hidup baik-baik aja, itu makanya kesadaran itu penting. Ya, apalagi dicabut rasa syukur, kagak bersyukur, ya. Nah ini yang bahaya ketika dikasih kesehatan tidak mensyukurinya, ketika dikasih kesempatan tidak mensyukurinya. Bahkan nikmat iman dan Islam itu sendiri ya perlu kita syukuri, salah satunya dengan cara ya tadi ngasih asupan buat pikiran gitu kan, buat hati gitu ya. Nah ini yang harus kita terus apa sadari teman ya. Apalagi dicabut keberkahannya, nggak makin kita lebih baik. Di omset yang sekarang dulu perasaan masih kere gitu. Dulu masih sulit kayaknya, kita ini rajin banget, getol banget, pas giliran udah dikasih kekayaan udah mulai sombong, mulai lupa gitu ya. Dicabut orang-orang baik di sekitarnya ya. Anda circle-nya mungkin dulunya orang baik, tiba-tiba nggak ada gitu kan. Tiba-tiba ngilang. Nah, itu bisa jadi pertanda. Kenapa circle kita sekarang kok kayak begini gitu kan. Nah, kan. Makanya mulailah nyari forum-forum ya. Kemarin ada salah seorang kawan waktu saya jogging pagi itu ada yang tanya gitu ya. Kang, kalau misalkan dulu Kang Dewa lagi bangkrut, jatuh, gimana cara Kang Dewa bangkitnya waktu itu katanya. Terus circle-nya Kang Dewa gimana? Saya bilang, ya bangkit ya tentu harus punya alasan kenapa kita bangkit. Kalau bicara masalah circle, selama circle-nya positif, dipertahankan. Tapi kalau circle-nya toxic, membuat kita makin negatif thinking, banyak gibah, banyak fitnah, gitu kan? Banyak lupa sama Allah. Yang ngapain dipertahankan gitu ya? Carilah circle baru. Ya mungkin Anda berawal dari datang dulu ke kajian, Anda datang ke seminar, ya, Anda ikuti sebuah komunitas, yang itu nantinya membuat Anda saling mengingatkan satu sama lain, ya. Saya hari ini lagi bangun komunitas. Bulan depan insya Allah diresmikan gitu kan. Namanya adalah Akademi Laku Keras gitu kan. Di mana ini bisnis, ini komunitas tidak saya bikin cuma sekedar untuk bisnis. Tapi ajang sebagai saling reminder, saling remind gitu ya. Untuk on the track di jalan Allah, untuk bisnis sesuai dengan kaidah hukum Allah. Walaupun itu mungkin secara tagline tidak dimunculkan. Tapi spirit saya, value saya itu akan saya tularkan di situ. Ya makanya kenapa kita terus berbagi gitu kan. Kenapa kita harus peduli gitu. Nah ini circle penting. Ibarat kayak misalkan apa semangat itu ya. Circle tuh udah kayak yang akan bakal ngecas kita. Di saat kita lagi loyo, lagi nggak semangat, itu yang bakal ngecas jadi semangat lagi gitu, gitu. Ya. Dicabut empatinya, gak ada empati sama sekali. Ngelihat orang lain sulit,
kok rasa-rasanya biasa aja gitu kan. Lihat orang lain minta-minta malah menghardik mereka, bukannya nolongin, bukannya sedekah, malah dikocehin gitu kan. Dicabut rasa takutnya kepada dosa. Ketika melakukan dosa, udah tahu itu dosa, tetap dilakukan. Sudah tahu itu dosa, itu dilakukan. Udah tahu namanya berbohong itu dosa, masih bohong. Udah tahu overclaim itu nggak boleh, masih overclaim. Udah tahu ninggalin sholat itu gak baik, masih tetap ditinggalin. Ah, tenang aja, nanti di nanti gitu kan. Ya. Nah, ini yang menjadi apa ya? Reminder buat kita harus disadari. Dan yang paling bahaya apa, teman-teman? Apa kira-kira yang paling bahaya? Dan yang paling bahaya adalah ketika dicabut rasa bahwa dirinya sedang bermasalah. Maka sering saya bilang di setiap forum-forum offline saya, entah itu di seminar, entah itu di kajian, entah itu di halbis gitu kan. Ya. Apa kesalahan terbesar manusia, teman-teman? Apa kesalahan terbesar manusia? Kesalahan terbesar manusia adalah ketika mereka tidak sadar kesalahannya apa. Saya ulangi. Kesalahan terbesar manusia adalah ketika dirinya tidak sadar bahwa salahnya apa. Kayak baik-baik saja aja gitu. Itu kesalahannya. Padahal kita sedang tidak baik-baik saja gitu. Maka sekali lagi ya, tugas kita adalah menyadari itu. Nah, forum Halbis baik lagi ini dalam rangka membuat diri kita ini sadar terus setiap pekan casannya ya. Ya nggak aja ini kayak kayak saling remind aja gitu. Kayak sebuah forum yang membuat kita casan imannya terkoneksi terus sama Allah gitu ya, penuh terus ya. Namanya iman yazid wa yanqus, naik dan turun, teman-teman ya. Nah, ini ya. Azab paling mengerikan bukan ketika hidup hancur, teman-teman. Saya ulangi. Azab paling mengerikan bukan pada saat hidup ini hancur, tapi ketika hati mati sementara hidup gitu ya. Terlihat baik-baik saja, ini yang masalah ya. Kalau cuma pada saat hidup kita hancur, biasanya orang sadar bahwa dirinya sedang tidak apa-apa, gitu. Sedang tidak baik-baik saja gitu. Tapi kalau sudah posisinya adalah hidup baik-baik saja, ya, itu orang nggak sadar dan seringkali hati kita yang dibikin nggak sadar juga. Nah, maka sekali lagi, mumpung kita sadar sekarang, gitu ya, di saat hidup kita baik-baik saja, jangan sampai hati kita ini mati, ya. Maka terus dicas hatinya, nggak cuma sekedar ngecas rekeningnya. Giliran belajar copywriting semangat, teknik closing semangat, meta ads semangat, Google Ads semangat, copywriting apa, TikTok semangat, Shopee semangat. Wah, ngomongin cuan aja semangat. Ya. Giliran ngomongin spiritual aja, aduh. Tar dulu Kang gitu ya. Giliran ngomongin soal tentang finansial aja, itu berapi-api. Giliran ngomongin spiritual, tar dulu gitu. Kebukti kok kelihatan. Webinar malam teman-teman, itu selalu jumlahnya di atas 200. Kalau saya bikin webinar ya. Kadang 300, beberapa kali 500. Setiap habis, Anda bisa lihat view-nya sekarang. Tuh di view sekarang aja. Cuman 100-an. Artinya apa? Bisa jadi ada di antara mereka yang belum menyempatkan, bisa jadi memang tidak menyempatkan, bisa jadi memang tidak mau gitu kan. Karena itulah kesadaran itu mahal. Seakan-akan bahwa hidup untuk cuman sekedar nyari duit doang. Tidak demikian. Ya. Tugas kita adalah yang penting itu apa? Terikat dengan hukum syara, terikat dengan hukum-hukum Allah. Soal nanti omsetmu 100 juta, 200 juta, 1 M, 2 M, 3 M, 5 M, 10 M. Itu mah udah ranah hasil, yang penting mah kita nyarinya benar gitu. Nah itu sekali lagi. Maka hati kita ini harus dihidupkan. Ya, nggak cuma sekedar dalam forum seminar, nggak cuma sekedar dalam forum-forum webinar biasa, tapi forum-forum yang membuat kita makin dekat dengan Allah. Maka sekali lagi kajian-kajian di tempat Anda silakan Anda ikuti. Habis yang sudah kita agendakan silakan juga Anda jadwalkan gitu ya. Nah, teman-teman, pernah nggak Anda punya uang tapi hati ngerasa kosong? Kang, saya mah alhamdulillah enggak ya. Mantap ya. Kenapa? Karena masalahnya saya nggak punya uang terus. Lah, itu beda cerita ya. Nah, ini teman-teman, banyak orang di luar sana yang mereka tuh punya uang tapi hatinya kosong. Atau mereka enak tiap hari makan ya. Tapi entah kenapa kok kayak nggak nikmat gitu. Ya. Tidurnya di kasur empuk, enak banget gitu ya. Pokoknya mah sampai ekspedisi alam mimpi gitu kan. Tapi pikirannya tuh berisik. Ya. Dalam arti apa? Kepikiran terus, gak tenang ya. Gimana gak tenang? Masih utang banyak kan? Gimana gak tenang? Riba masih belum kelar gitu kan. Nah ini kayak gini-gini. Ya. Apalagi ibadah tapi hambar. Kayak cuma rutinitas doang gitu loh. Sholat cuma gerak, puasa cuma nahan lapar gitu-gitu. Hambar gitu. Bisnis jalan tapi hati kenapa gelisah terus.
Atau tadi followersnya banyak tapi nggak punya sahabat, teman-teman. Nggak punya circle dekat. Bikin acara nggak bisa, ya, sepi gitu. Terus kalau misalkan mau apa-apa teman curhat ke siapa bingung, ya. Kenapa bingung? Ya tadi nggak punya teman dekat, nggak punya circle. Bahkan Nabi aja punya circle, apa namanya, sahabat aja punya circle kan gitu ya. Masa Anda nggak punya circle? Pertanyaannya, ya. Masa Anda nggak punya circle? Circle-nya adalah teman saya kan di follower, itu bukan circle. Seringkali terjadi kalau di sosmed itu, Anda diidola-idolakan, ya digadang-gadang, wah luar biasa keren. Nyatanya mah kadang nggak gitu, bener nggak? Ya kadang kedok doang juga gitu. Yang paling tahu siapa kita ya teman kita, sahabat kita, orang terdekat kita, pasangan kita, keluarga kita kan begitu ya. Ya. Kalau iya kayak gini teman-teman, kalau Anda pernah ngalamin kondisi kayak gini, mungkin Allah sedang mengingatkan kepada kita ada nikmat yang mulai dicabut pelan-pelan. Nah ini yang harus kita sadar. Baik lagi kesadaran itu menjadi sangat penting. Ya. Maka dalam surat Al-An'am ayat 44, ya, Allah berfirman, maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba, maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Nah ini adalah firman Allah, ya. Maka harus sadar teman-teman. Jadi kita tuh bahasanya, balik lagi ya, kalau kita ditempa masalah, ujian, itu sadarnya cepat. Karena tamparan keras, plak gitu ya. Tapi giliran ngomongin soal tentang kenikmatan dunia yang Masya Allah luar biasa, omset naik, apa segala macam gitu ya. Nah itu yang jadi lupa gitu. Maka apa pelajarannya teman-teman buat kita? Apa pelajarannya kira-kira? Tidak semua kelapangan adalah tanda Allah ridho. Kalau Anda sekarang kaya raya misalkan, luar biasa kaya, itu bisa jadi tadi yang kata Kang Adit sampaikan, bisa jadi itu adalah sebuah istidraj. Nanti kita akan bahas juga istidraj ya. Nah bisa jadi demikian, jangan ngerasa kegeeran juga. Ingat, seorang anak Adam mati itu nanti di akhirat ya, itu akan ditanya 4 hal. Apa yang tanya tentang tubuhnya untuk apa dia habiskan ya, gunakan, ilmunya untuk apa dia manfaatkan ya. Nah, yang ketiga, itu salah satunya yang ketiga adalah hartanya. Ya, selain tadi ya, tubuh, ilmu dan usia, yang ketiga itu adalah eh, ilmunya, apa namanya? Hartanya. Hartanya dapat dari mana dan mau dipakai apa? Itu ditanya 2 kali, ditanya dari mana dan kemana, itu hadis tuh. Nah. Maka orang sekarang hartanya berlimpah, rumahnya megah, mobilnya mewah, penghasilannya wah, tapi hasil dari korupsi, hasil gesek sana sini, hasil hasil nyogok menyogok, hasil menghalalkan segala cara, hasil apa, jual beli proyek yang harusnya tidak miliknya gitu kan, atau apapun itu, nah itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Jangan bangga dengan kemewahan rumah ataupun kemegahan rumah, kemewahan mobil teman-teman, itu tanggung jawab besar ya. Apalagi tidak semua kesulitan adalah tanda Allah murka. Jadi Anda harus baik sangka sama Allah. Oh ya Allah susah banget nih, sulit terus nih ya. Itu tuh bukan berarti Allah murka. Kadang seorang itu diberi justru untuk dilalaikan, ya. Ini ujian, makanya sekali lagi, bagaimana cara kita menyikapinya itu, ya. Jadi Allah tuh teman-teman nggak akan tanda kutip gitu ya, minta pertanggungjawaban dari hasil. Yang akan Allah mintai pertanggungjawaban adalah dari proses kita ketika kita menjemput hasilnya, halal atau haram kan gitu ya. Yang menakutkan bukan ketika doa belum dikabulkan, tapi ketika semua keinginan dikabulkan sementara kita makin jauh dari Allah. Nah, nauzubillah min dzalik. Bayang tiap kali doa Allah kabulin, teman-teman. Tiap kali doa dikabulin. Tapi kita makin jauh dari Allah. Nah, itu gimana tuh? Orang yang uangnya banyak, ya. Uangnya miliaran tak berseri gitu kan. Tapi diajak umroh malas. Diajak sholat malas gitu kan. Azan ya azan ya. Meeting ya meeting gitu kan. Nah, ini yang jadi masalah. Hidupnya mah Anda kalau pas lagi meeting sama dia, wih mobilnya keren, tampilannya keren kok. Kayak begini gitu kan. Nah, Anda jangan juga akhirnya mencap dia sebagai buruk atau tidak. Enggak, Anda ngaca buat diri Anda. Minimal kalau itu terjadi pada diri Anda, diri kita nih ya. Jangan sampai kita kayak begitu. Ya, makin jauh dari Allah gitu. Nah, maka kalau kita melihat banyak orang di luar sana mereka sukses, tapi mereka kehilangan hidupnya. Mereka kehilangan hidup mereka, teman. Omsetnya naik, tapi ibadahnya turun. Ada yang kayak begitu? Itu mungkin Anda pernah merasakan, ya. Omset Anda lagi naik, ya, tapi ibadah Anda turun. Followers Anda naik, tapi adabnya turun.
adab terhadap guru, terhadap mentor, ya, adab terhadap orang-orang yang memang lebih dewasa, lebih tua gitu kan. Ya, rumahnya besar tapi hatinya makin sempit. Hatinya makin sempit, makin malas berbagi, makin gak peduli sama orang-orang, makin gak peduli sama tetangga. Liburannya sering, tapi keluarga makin asing. Ya, liburan ya mau healing aja mulu, tapi keluarga sendiri nggak deket. Ya, makin mahal makannya, tapi syukurnya makin hilang, teman-teman. Anda pernah lihat orang kayak begitu gak? Pernah? Ya, atau pernah ngalamin kayak begitu? Ya. Teman-teman, ada sebuah riset, ya. Tahu nggak Anda bahwa WHO gitu, menyebut depresi menjadi salah satu penyebab terbesar gangguan kesehatan global. Stres, teman. Utang tadi ya, apa riba ya, dari ketidaktenangan. Katanya orang punya banyak duit bakal bahagia, belum tentu. Tidak ada urusannya bahagia dengan duit ya. Ya bahagia bahagia aja, gak usah disangkut pautkan dengan duit ya, gak usah pakai syarat gitu, bahagia tanpa syarat gitu ya. BTS, bahagia tanpa syarat. Bahagia bahagia aja. Jangan nunggu sakit ya, jangan nunggu masalah sulit gitu kan. Jangan nunggu dapat duit, ya enggak. Pokoknya bahagia bahagia aja gitu loh. Nah, banyak orang stres. Makanya kenapa jualan kelas-kelas orang tuh yang jualan healing-healing gitu. Jualan mental health lagi laku gitu kan. Nah ini ya. Banyak kasus burnout terjadi pada orang-orang dengan tekanan performa tinggi. Yang dia tuh eksekusinya bagus, tapi dia burnout. Maka penting untuk menjaga kewarasan. Saya tuh kalau bikin target juga gede. Tim saya tahu lah, kalau yang jadi tim saya tuh pasti tahu, oh angkanya sekian, oh gede ya. Tapi tetap kudu waras ya, gue juga kejar omset tetap waras. Tetap ngaji ya, tetap baca Quran gitu kan. Tetap berbagi, bersedekah ya, tetap ketemu orang, tetap senyum. Jangan gara-gara ngejar target omset, langsung yang lainnya hilang gitu ya. Nah ini ya, jangan sampai seperti itu. Semakin modern hidup seseorang, ya, belum tentu semakin tenang hidupnya. Makanya dulu waktu kita nonton film X-Men ya, kalau tukar film gitu, sampai-sampai Thanos itu kan, X-Men apa tuh? Ini Avenger ya. Bagaimana dia tuh pengen liburannya tuh di kampung gitu loh, di sawah gitu kan. Ya karena mungkin hidup di kota, perkotaan yang dengan segala macamnya itu liar gitu kan, apa namanya? Burnout lah, ya, stres lah gitu. Nah, Anda tuh harus menemukan ini tanpa Anda harus ngelihat situasi ya. Oh ini harus, gak harus juga, gak mengharuskan. Ya. Manusia makin modern, ya. Manusia modern banyak yang kaya fasilitas tapi miskin ketenangan. Ya, dari segi fasilitasnya luar biasa, tempat kerjanya bagus, nyaman, AC-nya dingin, rumahnya nyaman ditempatin, tapi ketenangannya nggak ada. Semakin dewasa teman-teman, ya, setiap orang biasanya semakin bijak. Saya merasakan betul, 30 tahun ke bawah, tepatnya sih 32 ya, 32 tahun ke bawah waktu itu, kalau saya pribadi di konteks kehidupan saya gitu ya. Itu masih banyak yang dikejar. Makanya kalau Anda lihat, bagi Anda yang ngikutin saya sejak lama gitu ya. Saya tuh 30 kali kontes menang affiliate gak pernah kalah ya, buku bestseller. Pokoknya angka tuh ngejar satu aja terus. Harus jadi nomor satu gitu. Nomor satu di affiliate, alhamdulillah nomor satu. Nomor satu dalam penjualan buku, alhamdulillah semua bestseller. Nomor satu dalam bangun followers, alhamdulillah 1 juta waktu itu ya. Nomor satu dalam bangun perusahaan harus miliaran. Jadi seakan-akan harus. Pertanyaannya sebenarnya siapa yang mengharuskan? Kita sendiri yang mengharuskan. Nah, kenapa kita bikin kayak begitu? Karena mungkin kita terlalu melihat komentar orang, pujian orang, ya, lupa dengan diri sendiri, ya, lupa dengan ukuran-ukuran spiritual. Ya, di era sekarang yang dunia tuh diukur dari kapitalis gitu kan. Apa-apa uang, apa-apa uang, apa-apa duit gitu kan. Nah, maka gimana nih cara kita meletakkan kebahagiaan, ketenangan itu sendiri? Maka sejak usia 33, makin ke sini matang 34, hari ini saya 35 tahun, percayalah itu ya. Kalaupun usia 35 tapi muka 38 atau 45 itu depresiasi masalah ya. Hutang lah, bangkrut lah, rame lah. Nah itu makin saya dewasa sadar, makanya saya nggak begitu ngejar angka sekarang itu. Follower saya turun, monggo turun nggak jadi masalah. Di unfollow gitu ya. Saya 995 sekarang Instagram kan. Banyak akun Instagram yang kemarin yang kebijakan Instagram. Sama yang nggak suka ya udah unfollow aja gak apa. Ketika omset katakanlah tembusnya tuh nggak tembus di angka miliaran, cuman di angka ratusan juta gak jadi masalah, biasa aja gitu. Ya, buku gak bestseller ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi tadi tetap ikhtiar maksimal. Ada maksimalnya tuh ikhtiar ABCD dilakuin. Tapi tidak langsung jadi burnout, tidak resah gelisah, tidak gitu ya. Itu ketika itu nggak nyampe nomor satu misalkan. Dan itu sekali lagi proses pendewasaan.
Nah, maka di sini sekali lagi tugas kita gak cuma sekejar ngejar duit, tapi ngejar ketenangan. Jangan sampai kita kaya fasilitas, fasilitas mobil, rumah, ya, saldo rekening, tapi tenangannya gak ada. Ya. Pertanyaannya adalah, kalau kita ngomongin nikmat, apa sebenarnya nikmat? Apa sebenarnya nikmat, teman-teman? Banyak orang ngira nikmat adalah uang, hanya uang saja. Dan balik lagi, ya circle kita demikian. Apa-apa diukur dari uang kan ya. Pokoknya yang uangnya banyak, yang sukses gitu kan. Padahal belum tentu, kasihan yang mereka yang gak punya duit dianggap juga sukses. Ya, banyak kok mereka yang gak punya duit tapi sukses luar biasa. Ya, mendidik anak-anaknya, untuk bisa sekolah, untuk bisa menghafalin Quran, dekat dengan Allah kan begitu. Ya, nah banyak orang ngira nikmat itu adalah uang. Padahal nikmat terbesar apa? Ketika kita punya hati yang tenang, ketenangan hati itu nikmat, iman yang terus terjaga, manteng gitu ya, on the track itu adalah nikmat. Tubuh yang sehat juga nikmat. Teman-teman, pada saat sehat semua Anda inginkan, benar nggak? Pengen pergi umroh, pergi haji, ya, bangun rumah, beli mobil, beli motor, bangun pesantren, bangun pondok gitu ya. Tapi saat sakit, satu keinginan Anda, pengen saya sehat. Jadi pada saat Anda sehat segala pengen, pada saat sakit satu cuman pengennya sehat, benar nggak? Nah maka sekarang Anda punya nikmat sehat, itu modal. Kadang heran sama orang-orang yang, tadi balik lagi mental kan. Saya nggak punya modal Kang. Lah, modal Anda tuh otak Anda. Modal Anda tuh waktu Anda yang nganggur itu. Lu kan nganggur ya gitu ya bahasnya kalau pengen nampol gitu kan. Modal Anda tuh kelapangan Anda dalam waktu kosong. Di saat orang lain tuh sibuk, mungkin Anda sepi. Itu modal gitu kan. Siapa yang mengatakan modal cuma dengan duit doang? Itu orang-orang yang kapitalis. Orang-orang yang ngukur dari duit. Nah, Anda tuh sekarang jangan nganggap kalau bisnis ya, sering bikin bisnis kan ya, webinar-webinar ya. Bisnis tanpa modal gitu. Orang ngeluh di komen, Kang saya gak ada modal, Kang gak ada modal. Bukan gak ada modal. Lu banyak alasan. Badan lu tuh modal, otak lu tuh modal, waktu lu nganggur itu modal. Lu nganggur kan gitu, lu modal itu. Itu modal. Teman kamu itu modal, teman kamu tuh banyak kan modal. Tubuh sehat kamu tuh modal. Nah, ini yang kadang juga jadi masalah. Orang-orang anggap bahwa modal seakan-akan cuman duit gitu kan. Bahkan saya waktu bangun Bilioner, teman-teman, itu saya tanpa modal duit. Modal kecerdasan aja, bikin buku, open pre-order, dapat duit dari customer, jadi. Selesai kan? Jadi bukan soal gak ada duit. Gak mau mikir. Ya. Nah ini ya, keluarga yang harmonis tuh nikmat, teman-teman. Di saat lihat kiri kanan, coba lihat tuh di Instagram. Barusan saya sebelum live, sebelum ini webinar ya, sebelum ini habis. Ngeliat Instagram, ada teman saya tuh kan, aduh, masalah lagi keluarga gitu kan. Ya begitulah ya. Selalu ada. Walaupun balik lagi mungkin itu ujian buat mereka, yes. Tapi tinggal kita belajar bagaimana kita belajar. Itu menentukan kedewasaan kita. Ada orang yang belajar hanya ketika dia praktek gitu kan. Kadang-kadang katanya gitu orang pintar belajar dari kesalahannya sendiri. Orang sukses, orang cerdas belajar di kesalahan orang lain. Ya, dia jangan udah tuh tai kotok gitu orang Sunda bilang dilamot, tai gitu, gitu. Ya, paham teman-teman ya? Nah ini ya, makanan yang halal dan berkah itu nikmat. Di saat orang lain nggak makan, di saat orang lain makanannya itu haram, ya. Ah, itu kenikmatan. Bisa sujud dengan khusyuk itu kenikmatan tersendiri. Bisa tidur tanpa adanya rasa cemas itu kenikmatan, teman-teman. Jadi jangan batasi definisi nikmat hanya karena uang, ya. Teman-teman, kadang yang dicari manusia itu adalah tambahan uang, tambahan penghasilan. Padahal yang hilang sebenarnya bukan uangnya, tapi keberkahannya, ya. Maka sekali lagi kita imbangi, malam-malam kita ngomongin duit misalkan gas. Dan itu pun saya sudah asumsikan Anda punya niat baik di balik uang yang banyak ya. Saya doakan terbaik semoga kalian semua yang nonton Halbis ini jadi orang yang kaya raya ya, yang bisa umroh tiap tahun, pergi haji ya, lebih cepat gitu kan, bangun rumah ya untuk bisa menjamu banyak orang gitu kan. Nggak apa-apa kaya, nggak apa-apa. Asalkan berkah, asalkan Allah ridho kan begitu ya. Nah, itu poinnya. Gas, cuannya nggak apa-apa asalkan bener ya. Nah, nikmat yang sering kali dicabut pelan-pelan teman-teman ya. Ini dia ya. Apa itu? Nah, Allah jarang langsung mengambil semuanya. Biasanya dimulai dari apa? Tadi dicabut rasa syukurnya, dicabut rasa cukupnya, dicabut keberkahan waktunya, ketenangannya, orang-orang baiknya, ya, kenikmatan ibadahnya, rasa malu ya terhadap dosa, dicabut hati yang lembut. Nah, ini hati-hati tuh. Kalau Anda mulai ngerasa, wah iya nih, wah iya nih. Nah, berarti
Hati-hati itu, reminder alarm buat kita. Apa tandanya teman-teman semua? Tanda pertama, ketika dosa sudah tidak lagi terasa berdosa. Ya, saya ulangi, ketika dosa sudah lagi tidak terasa berdosa. Ketika Anda berbuat dosa, kemaksiatan, apapun itu jenis maksiatnya, bohong, ya fitnah, gibah, ya zina, apalagi eh, dusta, ya bohong ya. Terus juga lalai, ya, telat sholat, ya, dan gunjing orang, ya, ngomenin hidup orang gitu kan, buruk sangka sama orang, ya, itu kan kayak gak ngerasa dosa gitu ya. Ini hati-hati tuh. Ya, ciri-cirinya apa? Bohong dianggap strategi, ya. Nah, ini hati-hati teman-teman. Ini kadang juga saya ngingetin sih sama copywriter ya. Saya kan banyak nulis buku copywriting. Saya tuh bikin copywriting ada hipnotik, persuasi macam-macam ke ilmu. Tapi tanda kutip saya tidak ngajarin bohong. Itu kontekstual. Jangan ngomong misalkan terbatas padahal emang banyak. Jangan ngomong kalau banyak jangan mainin terbatas. Di ilmu copywriting itu jangan mainin urgensi, jangan mainin scarcity, maininnya social proof. Atau kemarin ada case di mana ada kawan saya tuh ikutan program gitu ya. Terus janji dibimbing sampai jago gitu ya. Nah, ini ya kalau belum jago, ya gimana caranya supaya jago? Mah ini gak jago-jago. Ini kan bohong demi closing akhirnya melakukan segala hal. Ini yang jangan sampai terjadi. Strategi doang gitu kan. Banyak bohongnya. Gibah, dianggap hiburan. Ya, ngomongin hidup orang, ngomongin orang ya. Tiap meeting ya. Orang ketiganya itu yang diobrolin ya teman Anda sendiri. Hati-hati ya. Oh, jangan sampai seperti itu ya. Riba dianggap solusi. Kan gimana lagi, Kang? Kalau nggak riba sekarang susah hidup gitu kan. Lah ini ya. Disuruh jualan malah males. Kita jualan malah baik buruk sangka. Saya sering kan malam-malam saya bikin webinar tuh yang ujungnya nawarin peluang usaha gitu kan. Ada aja yang nyinyir kan, oh jualan gitu kan. Ini MLM ya, ini begini ya gitu. Lah, ini gimana sih? Makanya kenapa orang sukses itu sampai ada yang bilang tuh ya, ya eh, orang kaya itu suka jualan. Oke, lagi saya ulangi, orang kaya itu suka jualan. Orang miskin tidak suka jualan dan tidak suka sama orang yang suka jualan. Terus apa nyinyir mulu kerjaannya malah riba dilakuin gimana sih ini saya heran konsepnya. Padahal udah jelas dari halallahul bai' harrama riba dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Riba dipakai jual beli malas. Ini orang-orang secara mental rada-rada, secara spiritual juga rada-rada gitu kan ya. Nah ini ya, pamer dianggap branding, flexing ya. Segala dipamerin. Ingat teman-teman, flexingnya orang itu bukan menunjukkan kekayaannya. Itu menunjukkan spendingnya ya. Maksiat dianggap lifestyle, nah, hati-hati. Nah, ini tanda pertama ketika nikmat itu dicabut pelan-pelan ketika dosa nggak lagi ngerasa berdosa. Catat. Ya, ketika dosa sudah tidak lagi merasa berdosa. Ketika kita berbuat dosa sudah lagi nggak ngerasa itu dosa gitu. Ya. Sesungguhnya seorang mukmin melihat dosa seperti gunung yang akan menimpanya. Harusnya mah begitu. Ini riwayat Bukhari. Tapi kita nggak ngerasa berdosa tadi, ya udah kalem aja gitu. Nah, disinilah ketika hati mati, dosa tidak lagi terasa berat. Maka jangan sampai kita demikian. Nauzubillah min zalik. Itu tanda yang pertama. Saya ulangi. Tanda pertama ketika nikmat dicabut pelan-pelan adalah ketika dosa tidak lagi merasa berdosa. Lantas apa tanda yang kedua, Kang? Tanda yang kedua adalah ketika Anda beribadah itu jadi beban. Ayo yang ngerasa beban. Sholat terasa berat. Padahal kita kalau yang mensyukuri nikmat gitu ya. Kadang nikmat banget pengen segera sholat. Apalagi kalau Anda yang biasa umroh. Umroh itu biasanya apa day to day-nya tuh ya nunggu waktu sholat gitu ya. Nah ini, nah ini tapi ada orang loh di luar sana yang sholat tuh berat, terasa lah sholat lagi, perasaan baru-baru sana ini omongannya itu kan. Ngaji terasa membosankan, giliran scrolling sosmed kuat, giliran ngecek Quran, aduh baru 10 menit udah ngantuk, baru 10 menit udah stop gitu. Giliran scrolling wah TikTok, Facebook, YouTube, Instagram gitu ya. Ah, nonstop. Nah, ini yang jadi bahaya, tanda nih. Ketika zikir terasa kering, lidah ini mulai tidak basah lagi. Mulai lupa mengucap asma-asmanya. Mulai tidak berzikir lagi, ya, mulai tidak istighfar lagi, ya. Padahal apa susahnya ketika Anda macet, ketika Anda dalam kondisi lagi sibuk ya, basahi lidah dengan istighfar, astagfirullahalazim gitu kan. Ya, apapun itu. Ya, zikir terasa kering, apalagi kajian terasa mengganggu waktu. Lu saya nggak ada waktu Kang gitu kan. Lah kan. Ini bahaya. Habis merasa terganggu ya waktu tidurnya gitu lah
Padahal teman-teman, dulunya menangis saat berdoa. Wah, ada doa tuh meweknya luar biasa ya. Menghayati sekali, semangat bangun malamnya tuh. Mulai tersentuh dengan nasihat-nasihat dari para ustadz. Nah, itu artinya ada tanda-tanda tuh. Cabut pelan-pelan nikmat itu ya. Maka kalau dulu kita menangis karena Allah, lalu sekarang tidak lagi tersentuh, mungkin ada nikmat yang mulai dicabut. Yuk banyak istighfar, astagfirullahaladzim. Banyak bertaubat, ya. Banyak remind ke Allah, balik ke Allah, teman-teman. Ya, balik lagi, ini penting. Kita kadang nggak sadar, nggak disadarkan. Mentor kita cuma ngajarin naikin omset, nekan profit, nekan cost supaya dapat profit gitu ya. Tapi gak ngingetin kita balik ke Allah. Yuk balik ke Allah, sadar, kuatin iman ya. Udah mau omset turun kan, jangan sampai iman juga turun gitu loh kan. Iman kudu naik ya. Nah ini teman-teman ya. Nah ini ya yang ketiga tandanya apa? Ketika rezeki banyak tapi tidak pernah rasa cukup ya. Penghasilannya naik tapi kebutuhan ikut naik tiba-tiba ya. Hati tetap gelisah, selalu takut kurang ya. Selalu membandingkan hidup dengan orang lain ya. Pokoknya hidup dengan validasi aja. Ini tanda yang ketiga. Ketika rezeki yang sudah Anda dapatkan sebenarnya banyak tapi kok gak pernah ngerasa cukup. Teman-teman, namanya kebutuhan itu harusnya ada cukupnya hidup. Yang gak pernah cukup itu berbaginya. Ya, kalau Anda mau berbagi, Anda boleh gak merasa cukup. Bahkan Rasulullah juga mengajarkan itu bisa diirikan gitu ya. Orang yang sedang berbagi itu. Dan orang yang menghafal Quran dan mengamalkannya kan. Sama orang yang punya harta dan menginfakannya. Diirikan itu boleh. Nah, artinya kalau kita mau berbagi, monggo. Niat kaya raya silahkan. Tapi kalau posisinya adalah tadi, ya untuk kebutuhan, untuk gaya-gayaan, ngapain? Cukupkan diri. Coba evaluasi mimpi Anda, teman-teman. Berapa idealnya rumah Anda harganya? Berapa idealnya mobil Anda harganya? Terus dievaluasi nilainya. Tahuan untuk kecukupan kebutuhannya ya. Barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Toha ayat 24. Makasih lagi, sempit bukan soal uang, tapi soal hati, teman-teman. Maka sering saya bilang sekali lagi, orang kaya bisa saja dia sempit kalau dia pelit. Orang miskin bisa saja dia lapang kalau dia dermawan. Bayangkan teman-teman, saya ulangi. Orang kaya bisa saja dia sempit kalau dia pelit. Orang miskin bisa saja dia lapang kalau dermawan. Nah itu adalah tiga tanda yang harus kita sadari, harus mulai aware, ya. Yang bisa jadi itu tanda bahwa sedikit demi sedikit perlahan Allah cabut nikmat kita. Apa aja teman-teman? Coba ulangi lagi di chat. Boleh share lagi di chat. Tanda yang pertama tadi apa? Ada yang ingat? Tanda yang pertama adalah ketika dosa tidak lagi terasa berdosa. Tanda yang kedua adalah ketika ibadah mulai terasa jadi beban. Tanda yang ketiga adalah ketika mulai rezeki berasa banyak, rezekinya banyak tapi tidak pernah cukup. Catat ya teman-teman ya. Mungkin nanti bisa di-syiarkan juga selain itu menjadi praktek buat kita pribadi masing-masing. Bisa di-syiarkan ke grup WA, ya, grup Telegram, ya, grup apa postingan Facebook, ya, Instagram dan lain-lain ya. Oke, Masya Allah nih ya, masih standby 150 orang. Nah, sekarang kita belajar dari kisah orang-orang terdahulu. Yang terkenal adalah kisahnya Korun. Orang kaya yang dicabut nikmatnya. Korun itu sangat kaya, teman-teman. Sangat-sangat kaya, gitu ya. Sangat berpengaruh, ya. Sangat dihormati. Tapi sombongnya luar biasa, ya. Apalagi merasa semua solusinya adalah hasil diri sendiri dan nggak peduli kepada orang lain. Ini si Korun, ya. Makanya dalam Al-Quran sampai-sampai dalam surah Al-Qasas 78 ya, Allah menyampaikan ya di situ, sungguhnya aku diberi harta itu hanyalah karena ilmu yang ada pada diriku. Ini korun, kerjaan korun. Makanya kenapa Anda kalau misalkan sekarang bisnis, jualan ataupun berkarir, berkarya gitu ya. Ketika dapat prestasi jangan oh iya dong gitu ya. Wih, sangar gitu Anda sombongnya gitu. Bilang izin Allah gitu ya. Hadza yang fadlu Rabbi kan gitu. Nah, apa yang terjadi pada korun akhirnya ditelan bumi hancur bersama hartanya. Apa hikmahnya buat kita teman-teman semua? Apa hikmahnya buat kita kira-kira? Ketika manusia lupa siapa pemberi nikmat, Allah bisa mencabut semuanya dalam sekejap. Dor gitu ya. Happy birthday gitu ya. Hilang semuanya gitu.
Itu pelajaran yang kita dapatkan dari Korun. Tidak cukup rasanya satu kisah ataupun satu pelajaran, kita belajar juga dari Fir'aun. Ketika kekuasaan membutakan segalanya, Fir'aun punya masa, punya kuasa, punya tentara, punya kekayaan, punya pengaruh. Ya, Allah tidak langsung menghancurkannya. Allah biarkan dia sukses dulu. Allah biarkan dia berkuasa dulu. Sampai kesombongannya matang dan dor langsung ya. Di sini ya. Kadang Allah membiarkan seorang naik tinggi agar ketika jatuh semua orang belajar. Ya. Agar semua orang belajar. Hikmahnya itu. Oh, hikmahnya gak boleh begitu, gak boleh begini. Nah, itu poin penting teman-teman semua. Nah, disinilah mulai muncul istilah istidraj. Apa itu? Nikmat yang terasa jebakan. Apa itu istidraj? Allah memberi nikmat terus-menerus kepada kita, ya, yang bermaksiat, ya. Padahal kita ini lalai, makin lalai. Ciri-cirinya apa? Ya, maksiatnya lancar, ya. STMJ atau STMJ itu. Sholat terus, maksiat jalan, ya. STMJ apa? Sholat terus, maksiat jalan, ya. Apalagi ya dosanya lancar, duitnya lancar gitu ya. Tapi dosa juga lancar, hidupnya glamor. Tapi makin keras, makin hatinya makin keras dan makin hilang keinginan untuk ibadahnya. Inilah ciri-ciri istidraj. Maka jangan sampai kita kayak begitu. Nauzubillahi min dzalik. Pernah nggak teman-teman ngeliat orang kayak begitu? Ya, apa rumahnya megah ya, mobilnya mewah, tapi kok kayaknya jarang sholat gitu. Walaupun Anda balik lagi, kita mah tugasnya jangan buruk sangka ya, habis jadi dia sholat kan. Tapi kan kadang begitu kita, ini mah lebih kepada jangan sampai itu terjadi pada kita. Bukan dalam rangka menghukumi orang gitu ya. Nah, kenapa Allah cabut nikmat teman-teman semua? 5 penyebab utamanya adalah, satu, kufur nikmat, udah jelas. Tidak bersyukur, ya tidak bersyukur, bahkan ya kalau ada pengen ditambah nikmatnya, banyak bersyukur kan itu kuncinya. Jika manusia memberikan sebuah pemberian, ya kita kan makasih ya. Nah sama Allah juga begitu, bersyukur. Ya. Ketika apa? Lalai dari Allah, perintah-perintah Allah dilupakan, perintah-perintah Allah diabaikan, apalagi zolim sama manusia, ya haknya tidak ditunaikan, sudah waktunya cair tidak cair, sudah waktunya gajian gak digaji, katanya dapat bonus kagak ada gitu. Zolim ya, sama orang, gibahin orang hidupnya, kerjaannya, ngomentarin hidup orang kerjaannya. Ya. 4, memakan harta yang haram. Ya, daging-daging yang tumbuh dalam diri kita gara-gara haramnya harta itu apa? Makanan yang kita makan gitu ya. Tidak peduli pada sesama, nggak peduli. Padahal Rasulullah itu berpesan, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat buat manusia lainnya. Ya, nah ini 5 penyebab utama kenapa Allah cabut nikmat kita. Di dalam surat Ibrahim yang juga dikenal, jika kamu bersyukur pasti Allah tambah nikmatmu. Ya, jika kamu kufur azabku sangat pedih. Nah, ini teman-teman, jangan sampai kita begitu ya. Yuk, nikmatnya disyukuri, ya, disyukuri. Anda punya kelapangan harta dibagi, punya kelapangan waktu digunakan, punya kelapangan bisnis ya dijadikan sebagai kebaikan. Anda punya otoritas, ya, bikin kebijakan, ya, ajak karyawan-karyawan Anda berbuat baik, begitu. Ya. Anda punya followers, ajak mereka berbuat baik juga, jangan malah takut di unfollow. Ya, saya tuh punya teman yang dia tuh takut berdakwah karena takut di unfollow lah. Yang namanya konsekuensi dakwah tuh ya gesekan Pak, gitu kan. Ya, teman-teman, Rasulullah itu kenapa waktu di Mekah, ya, itu digandrungi, disukai, ya, Al-Amin gelarnya kan, ya, dipuji karena belum berdakwah secara masif, fokusnya pada akhlakul karimah, ya. Tapi pada saat hijrah ke Madinah mulai membangun peradaban, akhlaknya berubah, azimah itu menjadi sebuah luar biasa gitu ya, gesekannya luar biasa. Kenapa? Karena dia mulai berdakwah dan banyak yang gak suka. Jadi orang yang dakwahnya itu cuma cari aman, tanda kutip, yuk sholat gitu kan, tidak ngasih tahu yang salah apa gitu kan, ya cari aman atau itu mah bukan dakwah gitu kan. Nah jadi gak apa-apa kalau Anda kehilangan follower, kehilangan teman, gak jadi masalah selama Anda gak kehilangan Allah teman-teman, ya. Nah ini ya, kufur nikmat zaman sekarang apa yang terjadi teman-teman semua. Bentuk kufur nikmat hari ini adalah ketika diberi sehat dipakai maksiat, ketika diberi uang dipakai buat sombong, ketika diberi follower dipakai buat riya alas flexing, ketika diberikan ilmu dipakai untuk merendahkan orang, ya.
miskin lu gitu kan. Ya, Anda mungkin sering dengar ya konten-konten begitu. Anda miskin gitu kan. Aduh kan. Dikasih ilmu malah merendahkan, diberi jabatan malah menindas. Siapa yang kayak begitu? Gak usah sebut nama ya. Nah, gitu teman-teman ya. Nah, nikmat yang tidak mendekatkan kepada Allah bisa berubah jadi bencana. Sekali lagi nauzubillah min dzalik. Nah, ini ya teman-teman reminder buat kita pas sehat, yuk pakai berbuat kebaikan. Dapat duit jangan dipakai sombong, dipakai kebaikan, sedekah. Nih, tadi ya luar biasa teman-teman yang memulai hari dengan sedekah. Ya, semoga dibalas kebaikannya dengan pahala yang berlimpah ruah gitu kan, berkah gitu ya. Dikasih follower, ajak berbuat baik juga, ajak ikutin habis berikutnya. HBO gak ada gak ada salahnya kan. Kadang kita untuk nge-share tulisan aja pelitnya minta ampun loh. Nge-share link tuh males gitu kan. Biar saya doang yang tahu tuh kan gila ya. Kita ini tugasnya ngajak orang berbuat baik sama-sama, ini malah pelit banget ya. Duit kagak punya, pelitnya nauzubillah gitu kan. Ajak followersnya, teman-temannya, share link kajian halbis gak jadi masalah ya. Nah ya, orang yang paling cepat dicabut imannya siapa teman? Orang yang tidak peduli pada perhatian orang lain. Orang susah hidupnya, tidak peduli, tidak beriman seorang yang kenyang sementara tetangganya kelaparan. Itu salah satu kutipan dari sebuah hadis. Banyak orang sibuk upgrade gadget tapi tidak peduli anak yatim lapar, tidak peduli anak yang sedang berjuang Al-Quran gitu ya. Dia kelaparan, sibuk nongkrong mahal kiri kanan ya, tapi berat bantu pesantren ya. Tidak mau bantu mereka. Nah, ini yang jadi masalah. Reminder buat kita. Nah, maka teman-teman yang sekarang apa terbiasa ya dengan makanan tidak melihat halalnya, tidak melihat kebolehannya gitu kan. Hati-hati ya dengan itu. Makanan haram bisa jadi membunuh keberkahan. Apa itu? Tadi ya, atau tadi ketika Anda dapat duitnya tuh dari jalur yang tidak benar, tidak tepat, korupsi, ya, riba, penipuan, markup ya, curang, ngurangin timbangan ya. Kenapa? Ternyata setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka lebih pantas baginya. Ya. Maka istri kita gitu kan selalu mengingatkan ya, mendapatkan rezekinya dari cara yang halal, yang berkah, karena akan berpengaruh pada nasib daging yang ada pada anak-anak kita gitu teman-teman. Jadi sekarang sekali lagi kalau ada peluang usaha yang nawarin jualan bisnis bener, ya, gas, ya bener gas. Kalau yang nggak benar baru enggak. Tapi jangan dinyinyirin, jangan dicibirin. Kasihan mereka yang lagi mencari uang kan. Ya. Kenapa hidup makin gelisah teman-teman semua? Saat kita terus berjuang untuk memperbaiki diri, kenapa hidup gelisah? Karena hati tidak lagi terhubung dengan Allah, tidak sinkron, tidak nyampe bahasanya tuh. Tidak nyampe ke Allah, teman-teman. Ya. Ya, hari ini banyak hiburan tapi sedikit ketenangan. Hari ini banyak tontonan tapi sedikit tuntunan. Hari ini banyak koneksi internet tapi putus koneksi ke langitnya. Sinyal wifi-nya dicari-cari tapi sinyal langitnya dibiarkan mati. Makanya kita gelisah, ham, ya, bingung, sedih, kan. Nah, maka sekali lagi Halbis mengingatkan itu untuk remind. Hari ini hari Jumat, bagi Anda yang pengen berbuat baik, bacalah Quran yang banyak, zikirnya yang banyak, sedekahlah yang banyak, berbuat baiklah yang banyak, teman-teman. Ya, supaya koneksi kita ke langitnya bisa hidup, ya. Mari kita belajar juga dari kisah Umar bin Khattab. Bagaimana ini seorang pemimpin yang takut nikmatnya dicabut. Umar itu pernah bilang, seandainya seekor kedelai, keledai, keledai tergelincir di Irak, makku takut Allah akan menyaiku. Bayangin, seekor keledai doang tergelincir aja takut. Jangan tanya penguasa saat ini seperti apa. Ya itulah ya. Bagaimanapun juga sistem kita demikian. Yang kaya bikin makin kaya, yang miskin makin miskin. Yang punya kekayaan akan menjadi penguasa. Penguasa bikin kepentingan sesuai dengan kepentingannya masing-masing, gitu kan? Ya, ya kita berdakwah nih, ayo berubah. Kitanya ngaji juga, kitanya halakoh juga. Saya belum terbisa terakses ke tempat Anda untuk ngasih halakoh offline gitu ya. Yang minimal online-nya dulu lah ngomongin bisnis ya. Nanti kalau ngomongin hidupnya mah monggo di tempatnya masing-masing aja gitu kan. Ya. Hikmahnya apa? Semakin tinggi jabatan, semakin besar tanggung jawab. Semakin banyak nikmat, semakin besar hisapnya nanti. Nah ini teman-teman. Umar bin Khattab yang begitu keras, hatinya tapi lembut. Ya, ketika selalu merasa bersalah ketika ada sesuatu yang memang jadi salah. Hasil dari responsibility terhadap kepemimpinannya. Ya. Nah, maka tanda Allah masih peduli sama kita, teman-teman.
Ya, bagaimana Allah masih peduli saat kita. Buktinya apa? Anda buktinya adalah masih nyimak sampai sekarang 90 orang. Masih berkesempatan ikutan halbis, ya. Masih bisa menangis saat lihat dengaran nasihat, masih merasa bersalah saat berdosa, masih ingin memperbaiki diri setiap hari, masih peduli sama orang lain dan masih memiliki rasa iba. Nah, ini penting. Bersyukur, teman-teman. Makasih ya Allah gitu ya. Bahaya bukan ketika Anda jatuh dalam dosa, tapi bahaya adalah ketika Anda nyaman ditinggal di dalamnya, dalam dosa tersebut. Maka ini yang harus kita sadari. Ya. Termasuk juga nikmat yang juga sering kita tidak sadari, ya, yang akan terasanya itu pada saat udah hilang. Apa itu? Mata yang sehat. Ya, Anda pernah gak mata Anda kesakitan, telinga Anda gak nyaman, hidung Anda gak nyaman? Wah, itu kayak luar biasa banget ya kerasanya. Nah, ini mata yang sehat, orang tua yang hidup, tetap hidup, masih hidup, ya. Nah, maka itu menjadi sebuah nikmat, bisa berbakti kan, teman-teman, ya. Anak-anak yang sehat, bisa makan, bisa tidur, bisa berjalan, bisa sujud, bisa tertawa, bisa ngumpul, ya. Nah, maka Rasulullah pernah bilang juga dua nikmat yang manusia-manusia tertipu, dengannya manusia tertipu sehat dan waktu luang. Maka yuk jaga kesehatan nih, jalan nih, udah jalan nih. Kalau Anda gak ada agenda nih pagi ini, kalau udah beres kantor anak ataupun ngurusin urusan gitu ya, Anda bisa tuh jalan pagi, jogging, lari gitu kan. Sehat ya, jangan sakit-sakitan gitu kan. Ya tadi bukti apa? Mensyukuri nikmat sehat itu sendiri. Waktu luang nih, Anda sudah meluangkan waktu untuk pagi ini Anda ikutan halbis. Alhamdulillah teman-teman. Nah ini ya, harus kita sadari nih. Ya. Nah, realitas kehidupan di luar sana, banyak orang baru sadar setelah kehilangan. Baru sadar pentingnya keluarga saat rumah tangganya hancur. Ya. Baru sadar nikmat sehat saat masuk rumah sakit. Baru sadar nikmat waktu, ya. Sadar nikmat waktu saat umur sudah mulai menua. Baru sadar tentang nikmat iman saat hati mulai mengeras. Nah, ada yang mungkin di antara Anda yang ngalamin begitu, ya. Kadang Allah tidak mengambil nikmat untuk menyiksa, tapi untuk menyadarkan kita. Maka sekali lagi kita harus sadar tanda-tandanya. Tadi saya sampaikan, ya, tanda-tandanya seperti apa, ya. Tanda-tanda hati ya mulai mati. Hati mati itu menyeramkan, teman-teman. Ciri-cirinya apa? Tidak tersentuh ayat Quran, tidak peduli itu dosa atau tidak, ya. Tidak iba melihat penderitaan orang, tidak takut kematian, teman-teman. Tidak punya rasa syukur, ya. Maka mayat paling menyenangkan bukan mayat tubuh tapi mayat hati yang masih berjalan. Kita yang sekarang hidup tapi hatinya mulai mati. Maka di akhir sesi kita di Halbis pagi ini, teman-teman, setidaknya kita harus punya upaya apa yang harus kita lakukan agar, ya, kita ini nikmatnya terus kita jaga, teman-teman. Apa aja kira-kira, teman-teman? Ya, satu, ya, perbanyak syukur, teman-teman. Ya, bersyukur, ya, dengan cara apa? Ya, berterima kasih pada Allah, berzikir pada Allah, bilang ke Allah makasih gitu, ya, dengan doa-doa kita, dengan zikir-zikir kita, ya. Nah, ini penting, bukti syukur, karena kalau kita bersyukur, ya, bahkan Allah juga menyampaikan nikmatnya nanti malah ditambah. Yang pertama itu banyak-banyak bersyukur. Dua, jaga sholat kita, teman-teman. Jaga sholat. Sholat itu tiangnya agama. Tiang itu pondasi. Kalau sholatnya aja ada sering telat, enggak, bahkan tadi enggak ngelakuin sholat, wah itu bahaya. Ya, itu yang pertama. Yang cowok usahakan di masjid. Yang cewek ya tepat waktu lah gitu ya. Sama cowok juga tepat waktu gitu ya. Tiga, jaga makanan halal. Jangan segala dimakan, cek halal atau tidak gitu. Ya, karena penting. Karena semua akan masuk tuh ke daging gitu kan jadi daging gitu kan. Kalau haram jadi bahaya nanti ke kitanya kan. Sedekah rutin. Nah, sedekah tiap pagi. Agendakan setiap pagi misalkan 10.000 kali 300.000 kan gitu ya. Kang sama tiap Jumat gak mau 10.000, saya pengennya 1 juta. Gaspol 1 juta. Nah, boleh Kang Adit share link di chat lagi mungkin sambil mengingatkan nanti ya. Nah, linknya di chat gitu ya. Sedekah yuk. Nih, kita ada tabungan surga. Monggo teman-teman salurkan lewat kita. Kita akan bantu salurkan ke anak yatim, duafa ya, penghafal Quran. Sedekah pagi rutinkan. Sedekah tiap hari dirutinkan. Apalagi dekat dengan Quran. Luangkan waktu baca Quran.
Satu juz per hari, kalau nggak juz sehari ya berapa lembar lah, kalau nggak berapa lembar ya selembar lah gitu. Atau nggak sehalaman lah gitu ya. Nah ini ya sedekah apa namanya, dekat dengan Quran, ngafalin Quran, interaksi dengan Al-Quran, peduli dengan sesama teman-teman. Ya dengan cara tadi berbagi itu sendiri, empati ngeliat orang susah gitu ya. Dan apalagi teman-teman banyak istighfar ya. Nah ini menjadi sangat penting. Sekali lagi teman-teman semua ya, yang namanya nikmat itu harus kita jaga dengan 7 poin ini ya. Semoga dengan mendawamkan, mengistiqomahkan, merutinkan 7 poin ini, kita akan menjadi pribadi yang bersyukur ya, yang pada akhirnya nanti Allah ridho dengan apa yang kita lakukan, Allah turunkan rahmatnya dan Allah kumpulkan kita di surganya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq buat sedekah teman-teman semua, mungkin Anda tahu sedekah ini menjadi salah satu cara untuk menjaga nikmat. Ya, obatilah orang-orang sakit di antara kalian dengan sedekah. Dalam jualan tadi ya, seringkali kita jualan ada hurofatnya, ada bohongnya, ada nggak sengaja zolimnya, maka tadi bersamai dengan sedekah kan begitu ya, pernah nggak dengar ayatnya ataupun hadisnya gitu kan. Nah kenapa, karena dengan sedekah itu bisa menolak bala, membukakan pintu rezeki, melembutkan hati, mengundang keberkahan, dan pastinya adalah menjaga nikmat ya. Nah ini maka teman-teman semua, sekali lagi ini mumpung pagi, mumpung Jumat ya, bisa jadi ya Allah menitipkan rezeki kita untuk orang lain. Mungkin ada hak anak yatim dalam harta kita, mungkin ada hak santri dalam penghasilan kita, mungkin ada hak orang yang lapar dalam bonus pencapaian kita. Jadi jangan takut miskin karena memberi, takutlah ketika Allah berhenti membaca kita untuk terus berbagi. Maka untuk 150 orang yang masih hadir di pagi ini ya, jangan sampai kita ya, sekali lagi ini terjadi, jangan tunggu dicabut baru dulu baru sadar. Jangan tunggu sakit dulu baru bersyukur. Jangan tunggu bangkrut dulu baru ingat Allah, teman. Jangan tunggu kehilangan dulu ya, baru sadar. Jangan tunggu hati mati dulu baru mencari hidayah ya. Kadang Allah menjaga nikmat bukan karena hebatnya kita, tapi karena masih banyak orang yang terbantu lewat kita. Nah, maka teman-teman semua, tadi di awal Kang Adit menyampaikan tentang program di tabungan surga. Ada banyak program tabungan surga, ada Muslim Club, ya, ada mengumrohkan orang. Ya, insya Allah di 2 minggu lagi saya juga umroh dan teman-teman yang kita umrohkan teman-teman semua ya. Mohon doanya semoga Allah mudahkan, lancarkan. Kita doakan juga terbaik nanti di sana di Baitullah gitu ya. Anda semua yang pengen umroh Allah panggil ya. Allah mudahkan ya, Allah lancarkan. Dan Allah rutinkan tiap tahun berkunjung terus tiap tahun ke Baitullah agar merasakan kenikmatan beribadah di sana ya. Nah itu ada umroh, ada apa lagi? Gradasi, gradasi itu ada berbagi daging untuk santri, ada protein, ada program tumbuh energi untuk santri gitu ya, nutrisi untuk santri gitu kan. Intinya teman semua ada banyak program dalam tabungan surga. Nah, salah satu programnya adalah program protein. Bentuk kontribusinya adalah Anda bisa rutinan tiap bulan, tiap minggu, tiap pekan, donasi harian, tiap hari gitu ya. Misalkan saya mau rutin tiap hari monggo, dosen mingguan, tiap minggu kayak sekarang pada saat habis ini silahkan momentumnya, atau bulanan. Dor, Kang, saya tiap bulan ya komitmen 3 juta silahkan. Anda bisa pakai nama pribadi atau pakai nama orang tua boleh juga. Dan pasti jadi sedekah jariah. Nah, monggo nanti diinformasikan selain ini teman-teman ya. Nah, jangan sampai kita sibuk mengejar dunia gitu ya. Sampai lupa menjaga nikmat karena Allah tidak selalu mencabut nikmat dengan badai ya. Kadang Allah mencabutnya pelan-pelan sampai kita sadar bahwa hidup kita sudah kehilangan cahaya. Apa itu artinya? Kayak udah kering gitu ya. Nah, maka sekali lagi semoga Allah tidak hanya membuat kita kaya harta, tapi juga kaya hati, kaya syukur, kaya berkah, ya, dan kaya kepedulian. Nah, sebagai salah satu bentuk kepedulian kita pada orang-orang di sekitar kita, wabil khusus adalah anak-anak santri dan juga anak-anak yatim dan juga penghafal Quran, gitu ya. Mungkin Anda perlu melihat, menyaksikan bagaimana perjuangan mereka, gitu ya, di kampung, gitu kan, di tempat tinggal, di pesantrennya, ya. Yang kalau saya ketemu mereka tuh ya baik lagi, gitu ya. Kita bisa makan enak gitu ya, makan nutrisinya juga lengkap, protein banyak ya. Hari ini saya protein makna sesungguhnya ya, ketika saya hari ini tiap hari makan protein. Protein saya tuh butuh asupannya sangat banyak karena saya lagi building muscle gitu kan. Itu wah, daging, ayam apalagi apa namanya? Telur gitu kan. Tapi santri yang mereka harus butuh protein justru yang terjadi malah kurang kan. Maka yuk kita support. Nah, gradasi lewat dengan gradasi kita kasih dagingnya,
lewat protein kita kasih susunya gitu kan, lewat yang lainnya kita kasih kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Nah maka untuk itu silakan buat teman-teman yang pengen bersedekah ya untuk tabungan surga, lewat tabungan surga ya untuk program protein ini, silakan klik link yang ada di kolom chat, atau boleh tampilkan QR-nya di layar sama Kang Adit, atau mungkin boleh diputar juga terlebih dulu videonya. Saya serahkan kembali ke Kang Adit. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Kang Dewa. Untuk itu kita sama-sama ya sebagai bentuk syukur dan kita lembutkan hati, kita sama-sama simak tayangan video program Tumbuh Energi Nutrisi untuk Santri. Selamat menyaksikan. Program dari tabungan surga yang terbaru, yaitu program protein ya, program tumbuh energi nutrisi santri ya, untuk santri ya, yang kita juga sama-sama tahu para santri ini lagi berjuang hafalin Quran ya, mengkaji, belajar gitu kan, perlu kita dukung, perlu kita support. Nah, semoga dengan bantuan nutrisi ini ya yang kita support bisa memudahkan ya, karena bagaimanapun juga itu pasti berpengaruh dengan tumbuh kembang anaknya. Nah gimana tuh nanti perkembangannya, pantau terus. Alhamdulillah akhirnya nyampe juga di Pondok Pesantren Al-Maroko. Ini dari kota Bandung, kurang lebih perjalanan tadi 2 jam. Jadi lumayan panjang juga, perjuangan juga jalannya karena kecil gitu ya. Ya Masya Allah, inilah tempatnya. Sinilah teman-teman para santri itu sedang berjuang ya, belajar, mengkaji, ngaji, ngafalin Quran. Bagaimana mereka kondisinya? Mari kita lihat ke dalam. Wah luar biasa, siap. Alhamdulillah, damang Kang. Alhamdulillah. Kan dia oke. Setelah sekian lama bisa ninggalin dahulu ada dokumentasi nak. Anas tidak disambut dengan salawat. Kendai lah. Kata Kang Adi tunggu Kendai lah, apa ada aja justru. Tuh itu tadi bongkar. Nah itu teh. Masjid. Oh masjidnya tadi dibongkar. Diperbesar. Karena buat kelas. Jadi ceritanya. Kelasnya di mana? Ya di belakang. Di belakang nah. Ini masjidnya kelas. Oke. Dan asrama oke. Kita kan asramanya terbatas. Ada anak-anak di dia teh. Ya, jadi sebagai asrama oke. Sebagian tidur di dia. Gitu. Selama 8 tahun nggak ada toilet. Makanya dibikin toilet. Oh. Tuh, suasana. Ayeuna teh. Tidur mah kalau anak-anak lebih ya di asrama, tapi asramanya penuh. Sekarang lebih sering di masjid. Sekalian kalau Senin Kamis kan wajib puasa, kemudian malamnya jadi tidur di dia, biar gampang ngebangunin. Jadi harus dibikin nyaman dan harus dibikin luas masjidnya itu. Di pondok teh semua tuh yang saya ingat mah ada 70 aja. 70. Sekarang teh santri teh yang pulang itu dan dipulangkan itu. Berapa ya? Kayak 10 gitu lebih. Ada cacar air dan penyakit yang lain. Kalau dulu mah udah di sini aja kita obatin, sekarang udah nggak ada dana, udah pulang aja. Saya bisa merasakan apa yang kalian rasakan ya, posisinya ketika masih kecil itu harus jauh dari orang tua ya. Ada yang mungkin sudah kehilangan orang tuanya ya. Saya pun sama, sejak usia 5 tahun sudah tidak ada bapak ya. Alhamdulillah teman-teman semua, kami baru saja merealisasikan program dari protein ini di beberapa santri yang ada di sini, yang pastinya ini menjadi bagian dari support kita untuk para santri yang sedang berjuang mengaji, mengkaji, menghafal Al-Quran ayat demi ayat. Semoga siapapun Anda yang kemarin terlibat dalam program protein ini, Allah balas kebaikannya ya, diganti berkali-kali lipat. Buat Anda yang kemarin belum sempat ikutan dalam program protein, so pastikan aja langsung kontak aja tim Tabungan Surga untuk menjadi bagian dari support program protein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami dari Pondok Pesantren Al-Maroko, kami sangat mengucapkan terima kasih pada para muhsinin, dan kami pun berharap
agar pondok-pondok yang lain bisa merasakan manfaat dari program dari tabungan surga ini. Kami juga mendoakan untuk para donatur tabungan surga, semoga Allah memberikan rahmat, memberikan keberkahan dari rizki, dari setiap rizki yang dikeluarkan untuk para santri, terkhusus untuk kemaslahatan kaum muslimin pada umumnya. Terima kasih, hatur nuhun. Namanya Maher. Namanya Ezi. Umur 9 tahun. Umur 11. Dajus 7. 3 tahun. 3 tahun. Anak banget. Yang sering-sering minum susu. Sering-sering ya, supaya saya semangat terus menghafal Al-Quran. Supaya bertenaga. Alhamdulillah, saya dapat susu dari sahabat surga. Terima kasih sahabat surga. Saya jadi minum susu. Teman-teman yang lain juga suka. Saya selalu ya, rezekinya banyak. Supaya bisa bagi susu lagi. Terima kasih sahabat surga. Alhamdulillah susu proteinnya sudah kami terima. Baik, Masya Allah, tabarakallah, ayah bunda, abang kakak, sahabat semua, kita sudah sama-sama menyimak tayangan video dari program Tumbuh Energi Nutrisi untuk Santri Indonesia. Dan tentunya sebagai bentuk syukur atas berbagai nikmat yang masih Allah berikan kepada kita semua, salah satunya nikmat kita bisa belajar mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Kang Dewa, dan ketika kita bisa mendapatkan nikmat sehat dan tentunya nikmat lainnya yang begitu banyak dari Allah Subhanahu wa taala, maka mari sama-sama salurkan infak terbaiknya untuk mendukung program protein. Insya Allah setiap rezeki, ya, infak yang diberikan berapapun nominalnya, sebesar apapun, insya Allah akan sangat bermanfaat untuk santri di pondok pesantren gratis yatim duafa yang kami support melalui program protein ini. Untuk itu bisa menyalurkan melalui nomor rekening 7600777666 atas nama protein untuk santri. Dan sekali lagi bagi ayah bunda, abang kakak, sahabat semua, hari ini kita telah diberikan ilmu berkaitan dengan nikmat. Maka seperti yang disampaikan oleh Kang Dewa, salah satu cara untuk menjaga nikmat adalah dengan bersyukur dan kita memperbanyak sedekah, sedekah rutin. Semoga dengan sedekah yang diberikan, Allah kabulkan doa-doa kita, malaikat mendoakan kita, Allah jaga kesehatan kita, dan tentunya Allah jaga nikmat yang sudah Allah titipkan pada hari ini. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk ayah bunda, bangga sahabat semua yang sudah berkenan untuk menyalurkan infak terbaiknya melalui program Tumbuh Energi Nutrisi untuk Santri Indonesia. Dan sekali lagi kami mengundang untuk ayah bunda, abang kakak, sahabat semua yang masih hadir, ada 88 orang, untuk bisa istiqomah ikut HBO Halaqah Bisnis Online yang alhamdulillah sampai hari ini sudah masuk di episode ke-12, dan insya Allah program ini rutin, ya, diadakan setiap hari Jumat, ya. Kita mulai buka, ya, link Zoom di pukul 5:10, dan insya Allah pematerian dari Kang Dewa dan juga guru-guru lain, tamu pembicara tamu insya Allah akan kami hadirkan ketika Kang Dewa berhalangan. Dan sekali lagi, semoga niat kita Allah senantiasa luruskan, ya, dan Allah jaga sehingga Allah tambahkan keberkahan untuk kita semua. Kami ucapkan jazakumullahu khairan untuk semua yang sudah ikut ambil bagian dalam program Tumbuh Energi Nutrisi untuk Santri Indonesia. Dan yang hadir hari ini, Masya Allah, sudah ada yang istiqomah dari pertemuan 1, 2, 3 sampai pertemuan ke-12 ini. Insya Allah setiap kehadirannya menambahkan keberkahan untuk kita semua. Dan sebagai bentuk syukur lainnya, maka mari kita share ilmu yang sudah didapatkan di status WA, ya, di Instastory, dan lain sebagainya.
agar semakin banyak orang yang mendapatkan ilmu yang kita dapatkan. Dan kita ajak juga ya, yang lainnya untuk bisa hadir di pertemuan selanjutnya. Boleh share link grupnya, info-infonya, posternya, dipasang di status WA-nya, agar sekali lagi banyak orang yang merasakan manfaatnya. Dan tentunya kita doakan semoga Allah senantiasa berkahi Kang Dewa, Allah senantiasa berkahi keluarganya, Allah berkahi umurnya, dan tentunya keberkahannya kita rasakan bersama. Dan untuk sesi ini ya, di episode ke-12 ini, karena seperti yang kita ketahui ya, Masya Allah Kang Dewa masih harus ya bergerak untuk aktivitas ataupun kegiatan lainnya. Setelah ini ada halakoh, kemudian lanjut ya berangkat ke Jakarta untuk mengisi seminar ataupun workshop dan undangan-undangan lainnya. Tadi disampaikan ada undangan dari Google ya, kemudian mengisi seminar ya, dan aktivitas lainnya. Maka di episode ke-12 ini kita cukupkan, kita doakan semuanya ya. Kita saling doakan. Banyak yang kemarin di hari Asyura ya, ketika kita sedang berpuasa, banyak di antara kita sedang berpuasa ya, dan memberikan banyak doanya, Masya Allah, doa-doa yang tentunya menjadi kebutuhan hajat kita masing-masing, kita sama-sama aminkan. Insya Allah, Allah kabulkan di waktu-waktu yang terbaik, di waktu yang tepat, dengan cara-cara terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk pertemuan kali ini kita sudahi, ya. Kami undang kembali untuk bisa hadir di episode ke-13 dengan tema yang tentunya sangat menarik. Jadwalkan dari sekarang setiap hari Jumat mulai pukul 5:50 insya Allah link sudah dibuka, sudah bisa diakses. Dan bagi yang belum bergabung di WA Group, ya, kita sudah buat ada 3 grup ya. WA grup HBO1, HBO2, dan HBO3. Maka bagi yang belum bergabung, silahkan bisa klik link yang kami share di kolom chat, ya. Masuk di grup HBO3. Insya Allah semua informasi berkaitan dengan hal bisnis online akan disampaikan melalui WA grup tersebut. Ya. Dan sekali lagi ajak yang lainnya untuk bisa bergabung, pasangannya, partner bisnisnya. Dan sekali lagi di HBO ini kita berbicara tentang ilmu ya, pondasi keberkahan yang insya Allah hadir untuk kehidupan kita dan untuk bisnis dan ikhtiar-ikhtiar kita lainnya. Kami ucapkan terima kasih. Kita sama-sama tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga setiap syukur yang kita ucapkan, ya, kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala, Allah semakin hadirkan banyak nikmat lainnya untuk kita. La in syakartum la azidanakum. Dan tentunya kita sama-sama beristighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Barakallahu fikum.